Oke, teman-teman, kita akan belajar soal copywriting, copywriting 101. Sebelumnya katanya tuh tak kenal maka tak sayang ya. Jadi annyeong, kenalin nama aku Ian. Jadi panggilannya sih nama panjangnya sih Fazra Lila Rizky Herianda, panjang banget. Nah, karena panjang jadinya, panggilannya itu ada macam-macam. Jadi kalau dosen aku biasanya panggilnya Fazra, karena kan nama pertama ya gitu. Nah, tapi biasanya tuh ada yang panggil aku Rian, terus, makin, tambah tua kayak di, agensi tempat aku kerja itu tuh namanya Ian gitu. Jadi aku udah kerja sejak tahun 2015 sebagai copywriter. Kalau sekarang aku nggak afiliasi sama perusahaan manapun, jadi aku banyak kerjain project. Oke, bentar, lagi ada nih. Oke, kita, sambung lagi ya. Sebelumnya maaf banget, karena kebetulan kos aku tuh deket banget sama masjid, jadi, suaranya tuh akan kedengeran. Oke, jadi, aku lanjutin lagi, buat teman-teman yang udah, jawab di kolom komentar ya, ternyata lumayan, ada banyak, nggak cuma dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada, hai. Sebenarnya aku asli Surabaya, tapi aku sekarang lagi domisili di Serpong, di Tangerang, karena lagi studi, jadi, untuk sementara aku ngekos dulu. Oke, jadi aku udah kerja dari tahun 2015, angkatannya 2011. Udah tua ya. Nah, jadi, kerjanya sebagai copywriter, jadi awal-awal dulu tuh, banyak kerjain, project-project, di YouTube mostly ya, dan, bioskop juga. Jadi biasanya iklan-iklan kalau misalnya teman-teman lihat sebelum, nonton bioskop, nah itu dulu. Karena kan, kayaknya tuh baru masif, sosmed lumayan banyak dan TikTok juga makin masif, itu kan, pandemi ya gitu. Jadi baru dari situ, banyak, megang di sosial media. Tapi sebelumnya tuh banyaknya tuh main kayak di YouTube, terus kayak mungkin bioskop dan segala macam, gitu. Eee, jadi ini beberapa hasil kerjaku sebenarnya, kita bisa tengok sih ada apa aja, cuman, karena materiku juga cukup padat, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi, ini pekerjaan, kalau misalnya di list dari tahun 2015 sih ada cukup banyak dan diverse, nggak semuanya aku masukin juga gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman akan dapat juga ya PPT dan slide-nya. Jadi kalau misalnya mau tengok-tengok boleh gitu. Jadi ini, beberapa yang udah pernah aku kerjain gitu. Kalau di 2 tahun terakhir kebanyakan emang kliennya itu dari BUMN. Jadi, buat teman-teman, jadi kayak kalau jokes di antara teman-teman agensi atau PH tuh biasanya suka kayak, aku mungkin nggak gabung di BUMN tapi kayak lumayan tahu banyak tentang, produk mereka, kayak gitu. Oke, segitu dulu perkenalannya teman-teman, nanti kita bisa berkenalan di platform lain ya gitu, kayak di LinkedIn, Instagram mungkin gitu. Jadi kita bisa kenalan di situ. Oke, kita langsung masuk aja. Mungkin aku sebelumnya, intermezzo dulu, buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman disuruh pilih, teman-teman pilih yang, nomor satu atau yang nomor 2. Kalau misalnya pilih nomor satu kenapa, kalau nomor 2 kenapa? Boleh raise hands, boleh tulis di kolom komentar juga. Oke. Nomor ini udah mulai banyak yang masuk ya komennya, katanya 2 2 2 ada bintangnya. Ih bener, aku juga, suka karena ada bintangnya, karena lebih simpel. Oke, fungsi dibandingkan fitur. Oke, nice. Lebih eye-catching, terus lebih ringkas juga, lebih kredibel karena ada rating. Oke, lebih menarik, lebih engaging, yes. Oke, jadi, sebenarnya kenapa, buat teman-teman, aku rasa teman-teman udah banyak banget terpapar sama konten di sosial media dan aku rasa teman-teman juga udah mulai familiar gitu sama yang namanya,
copywriting gitu. Nah, kayak misalnya nih, contoh di nomor satu dan nomor 2 teman-teman itu bisa ngelihat ya kan, kayak misalnya di nomor satu tuh kayak, panjang banget, tapi Eee, nggak kelihatan nih, kira-kira testimoni, dari customer-nya tuh kayak gimana. Jadi nggak menunjukkan kredibilitas dan manfaatnya secara langsung. Tapi kalau yang kedua, kita langsung tahu, "Oh, ini case-nya bagus nih," gitu. Jadi, cara promosi yang bagus adalah, kita nggak cuman bisa bilang kayak, produk kita tuh ada A, B, C, D, E, dan F, tapi kayak produk kita tuh bisa bantu kamu buat ngapain, kayak gitu. Jadi, intinya tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah, misalnya nih, beberapa contoh, kopi yang menurut aku tuh sangat menarik adalah, 2 produk ini gitu. Sebenarnya ada banyak banget, tapi, yang kayak lumayan aku inget tuh karena kalau di yang Hey ChatGPT, karena kan waktu itu emang lagi rame banget ChatGPT ya. Nah, tapi abis gitu, dia bisa ngerespon kayak, "Bisa nggak, kamu tuh nyelesain, bangunan ini?" Gitu. Ternyata, enggak gitu, karena kan ini, tentang konstruksi ya gitu. Jadi kayak akhirnya dia bisa bilang kayak, "Ih ternyata, skill kamu tuh bisa digantiin kok," gitu. Nah, kalau yang di satunya, itu tuh sebenarnya, punya Burger King. Jadi Burger King itu nampilin, burger ini gitu. Jadi dia ngasih tahu kalau misalnya burger dia itu dikit banget kandungan, artificial preservative-nya dibandingkan burger lain gitu. Dan kalau nggak salah setelah, adanya iklan ini, kayak sales Burger King di, Amerika tuh lumayan naik gitu dan orang-orang jadi lumayan tertarik sama produknya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya dalam sederhananya ya mungkin teman-teman lihat, di iklan atau kayak, iklan di sosmed baik di IG maupun di TikTok gitu, itu termasuk sesatu bentuk dari si copywriting ini gitu. Nah, jadi, copywriting itu nggak cuman tulisan biasa, tapi copywriting itu, eee mengkomunikasikan sesuatu gitu. Aku mau kasih lihat ini ya teman-teman. Yang bermula dari panas menjadi daya. Lalu hasilkan nyala dan ciptakan warna. Dari hal sederhana menjadi tahun. Hingga menopang ekonomi bangsa. Kami adalah energi yang selalu hadir dalam transformasi peradaban. Dari awal kehidupan sebuah generasi. Lalu, menapaki jejak inspirasi hingga pastikan kreativitas tak boleh terhenti. Dengan sinergi, kami, PLTU Tanjung Jambi, melangkah wujudkan visi, menghasilkan energi bagi negeri, sekaligus manfaat bagi masyarakat dan alam sekitar kami. Inilah wujud pengabdian kami dengan Ibu Pertiwi. Kini, esok, dan nanti. Oke, jadi, alasan kenapa sebenarnya aku ngasih tahu itu ke teman-teman ya. Jadi, mmm, ini tuh ada salah satu manifesto dari, klien aku, jadi anak perusahaannya PLN gitu kan. Nah, dia tuh pengen, bikin manifesto di mana, kita tuh bisa bilang bahwa, ini loh kita tuh udah jadi bagian yang esensial buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita nggak ngomongin sama sekali listrik di situ, makanya, jadi, dari yang definisi listrik adalah energi utama yang berasal dari sumber panas itu tadi, akhirnya aku transformasikan jadi, kami adalah energi itu tadi gitu. Jadi, kenapa
kita bilang kami adalah energi, kaminya itu bisa spesifik merujuk ke listriknya itu tadi, dan kaminya itu juga bisa merujuk ke si PLTU Tanjung Jati itu, atau kayak PLN-nya tadi gitu. Nah, jadi copywriting ini ngebantu kita ngedefinisiin listrik sebagai sumber energi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih menarik. Intinya kayak gitu. Nah, karena tujuan, komunikasinya seperti itu, jadi, teman-teman kalau misalnya tahu copywriting, copywriting itu teknik menulis yang sebenarnya diperuntukkan untuk tujuan periklanan atau bentuk komersil lainnya. Jadi kayak untuk promo, terus kayak untuk, kasih tahu, value teman-teman dan, gimana caranya itu konversi ke sales, itu tuh, adalah tujuan dari copywriting. Jadi, copywriting itu bisa nyakup promosi tertulis yang dipublikasikan kalau nggak di media cetak, di media daring itu juga ada gitu. Nah, kalian itu bisa ngelihat banyak banget ya kayak, kayak misalnya nih contoh video tadi atau yang biasanya mungkin teman-teman, lihat gitu kalau misalnya sebelum masuk bioskop atau teman-teman lihat baliho gitu, itu salah satu contoh bentuk si copywriting itu tadi gitu. Oke. Nah, jadi intinya copywriting itu punya banyak fungsi. Jadi fungsinya tuh adalah menarik yang pertama ya kan, kayak kita tuh harus bener-bener bisa narik perhatian dari audiens, terus kayak meyakinkan juga kalau misalnya produk ini legit. Nah, kayak misalnya teman-teman tadi ya ngelihat si testimoni, teman-teman kan bisa ngeyakinin kalau misalnya produknya ini emang oke gitu. Terus, mendesak, jadi kayak, mendesak ini biasanya contohnya kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman sering temuin kalau, misalnya tuh sesuatu sifatnya urgent gitu. Jadi kayak, cuman ada di hari ini, cuman ada nanti dan, ada kayak batas waktunya gitu misalnya. Nah, itu kan kayak mendesak ya. Nah, itu tuh adalah salah satu, fungsi dari copywriting juga. Nah, terus kayak kita bisa mempengaruhi juga. Terus, yang selanjutnya itu kita juga bisa ningkatin jangkauan ke, audiens. Jadi, intinya tuh kita copywriting tuh punya banyak fungsi. Nah, intinya semua ini dari menarik, meyakinkan, mendesak, mempengaruhi, meningkatkan jangkauan, ini semua tuh bagian dari tujuan komersil, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya jadi kayak muncul, kenapa kalau copywriting tuh kok penting dan akan terus relevan, kayak gitu kan. Nah, yang pertama alasannya itu karena, konten itu punya, apa ya, mencerminkan, citra merek gitu. Itu tuh kayak melalui dari nada atau ekspresi, bahasa, dan keterhubungan dengan audiens gitu. Jadi kalau misalnya kopinya menarik, itu tuh nggak cuma narik perhatian tadi gitu, tapi mempengaruhi persepsi audiens. Contoh nih, kayak misalnya kalian tuh belum pernah dengar, soal produk atau jasa ini, tapi karena tadi ya misalnya kayak impact yang bikin, iklan ChatGPT mau nggak mau, kita tuh jadi kayak, impact nih apaan? Jadi akhirnya teman-teman mau tahu ini impact itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya ini terus-menerus, apa namanya, dilakukan dan konsisten, maka audiens itu kayak akan ngerasa, ada keterhubungan gitu dengan produknya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya brand udah gede, somehow orang tuh bukan lagi ngelihat ini mahal atau enggak, tapi lebih kepada kayak, "Oh, ini tuh ada value lebih yang dikasih, aku merasa cocok dengan brand ini," misalnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah, sebenarnya kalau dulu pandemi bikin setiap orang tuh akhirnya beralih ke konten digital. Nah, kalau sekarang AI itu mendisrupsi proses pembuatan konten. Nah, kalau misalnya ada kan orang bilang kayak, "Ya kan udah sih abis gini kita juga akan digantikan oleh AI." Aku tuh agak kurang setuju karena sebenarnya semakin, kalau aku baca dari beberapa jurnal dan beberapa penelitian sebenarnya adanya AI itu mungkin akan bikin, kita tuh ketar-ketir ya kayak, "Ih, apa benar?" Atau misalnya teman-teman kasih tapi, justru kita tuh bisa kasih keunggulan bahwa value driven content atau konten yang punya value itu tuh bakal makin relevan. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita punya konten yang bagus, kopinya juga tepat, itu tuh bisa jangkau bisnis, buat lebih banyak, audiens gitu yang,
bisa di-reach dan bisa, bikin si audiens ini tuh buat ngambil tindakan gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kan ya itu lagi-lagi ya kembali gitu. Jadi, orang tuh nggak cuman ngerasa tertarik sama brand-nya juga, tapi ngerasa ada keterhubungan itu tadi gitu. Makanya emang kalau misal kita bikin brand, kita bikin konten, itu tuh emang, punya value gitu. Nah ini tuh sebenarnya juga udah ada risetnya ya teman-teman. Jadi Google itu pernah ngeluarin report, aku lupa di tahun 2023 atau 2024 gitu. Karena emang mereka ngelihat konten yang makin orisinil nih, makin, apa namanya, punya value, itu akan makin lebih, susah dicari gitu. Nah, karena dengan adanya AI ini. Makanya orang yang mikir di balik konten itu tuh akan, apa ya, punya peluang lebih gitu. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya ngelihat, "Ih, bakalan terus relevan nggak ya, Kak?" Gitu. Kalau menurut aku tuh tetap relevan, karena itu salah satu skill nanti yang akan juga kita bahas ya di situ. Nah terus, yang ketiga sebenarnya perubahan dalam perilaku pelanggan. Jadi kalau misalnya dulu mungkin, apa ya, orang tuh kayak, "Oh kita tuh ngeset tren ini orang akan beli." Nah kalau sekarang itu tren tuh bisa bergeser dengan sendirinya. Nah jadi kayak, apa namanya, kita tuh bisa menciptakan tren gitu maksudnya. Jadi makanya ada istilah user generated content. Nah akhirnya audiens tuh lebih suka pakai produk atau layanan yang lebih relate sama mereka gitu. Nah kalau misalnya kata kuncinya supaya relate itu gimana? Ya kontennya berarti harus punya emosi yang, tepat dong gitu, untuk menggugah emosi. Jadi kalau misalnya kita punya konten, atau kopi yang manfaatin emosi, berarti kesempatan untuk gugah, lebih banyak orang, itu tuh juga lebih besar. Nah kalau misalnya bisa gugah lebih banyak orang, berarti lebih banyak calon pelanggan. That's why kenapa, sebenarnya, kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya orang tuh viral ya, let's say gitu, kenapa sih kayak tiba-tiba satu tempat atau satu produk, terus kemudian mereka jadi rame gitu. Nah, itu karena, itu mainan emosi, emosinya apa tadi, yaitu fear of missing out. Kayak kita tuh takut kalau nggak dicap gaul atau ngetren, jadi mau nggak mau kita ke sana gitu, padahal mungkin kita nggak terlalu perlu gitu kan. Nah tapi, karena sekarang itu emang, udah makin masif juga ya kontennya, berarti, mau nggak mau sekarang tuh kita sebagai copywriter kita harus pinter-pinter gitu untuk ngetahuin emosi apa nih yang perlu kita, dalamin gitu. Apa sih yang kira-kira bisa bikin orang tuh tergerak untuk beli atau untuk, apa namanya, nyobain produk kita gitu. Nah terus, konten yang berkualitas itu linier biasanya sama peningkatan penjualan, dan juga, loyalitas audiens gitu. Jadi, kembali lagi ya, kalau misalnya kopinya tepat sasaran, terus kayak dia itu menarik, terus kita juga konsisten untuk bikin konten-konten yang berkualitas. Nah, jadi, maka dari itu engagement dan loyalitas audiens itu juga akan meningkat gitu. Nah, semua yang aku sebutin di sini, itu based on, apa namanya, jurnal yang udah diteliti juga, terus ada penelitian atau ada report juga, ada baik dari Google atau, The HubSpot atau Semrush gitu. Jadi semuanya ini yang bergerak di bidang digital itu bilang yang sama gitu. Makin ke sini mungkin akan ada banyak banget ya konten, tapi yang akan punya dan bisa lebih sustainable itu adalah konten yang emang berkualitas, yang emang kita itu craft dari awal sampai akhir. Intinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat, karena demand-nya itu juga meningkat, otomatis itu juga linier sama yang bikin di baliknya gitu. Makanya kenapa sekarang tuh kalau misalnya kita ngomongin, AI-nya udah ada nih tools-nya, tapi kalau misalnya kita nggak belajar, nggak tahu, nggak ada manusia yang ahli di situ, ya kita juga nggak bisa, manfaatin itu dengan baik gitu. Makanya, eee peningkatan kebutuhan terhadap pembuat konten, promosi ini termasuk copywriter itu juga akan semakin dicari gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin teman-teman jadi akan nanya nih gitu kayak, "Loh Kak, kalau misal kayak gitu apa dong bedanya sama content writing?" Nah sebenarnya kalau misalnya di istilah digital ya teman-teman itu tuh ada banyak banget istilah yang sebenarnya kayak aku aja tuh kayak masih, sering menemukan irisan gitu kayak misalnya PR aja gitu itu masih lekat misalnya sama content writing. Tapi juga dia di situ di digital PR, dia juga belajar tuh gimana caranya untuk memainkan emosi dari si audiensnya gitu kan, untuk menarik simpati dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau yang paling jelas sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau bedain,
kalau misalnya copywriting kayak tadi aku bilang tujuannya tuh selalu untuk pemasaran. Jadi untuk promosi, untuk jualan, intinya tuh kayak gitu. Ya nah, yang sedangkan kalau di content writing itu fokusnya tuh adalah buat nyampein. Jadi sifatnya yang edukatif dan lain-lain itu tuh adalah, content writing. Nah terus, karena dia tujuannya adalah pemasaran itu tadi, mau nggak mau yang jadi konten pentingnya adalah gimana caranya kita memanfaatkan emosi dari audiensnya itu tadi gitu. Misalnya nih kayak, let's say ya kayak tadi yang viral itu, kita manfaatin si FOMO-nya itu tadi ya mungkin gitu. Nah kalau misalnya, di content writing itu tuh sifatnya kayak akan lebih informatif karena ya udah kita menyampaikan informasi kayak gitu. Nah bentuk kontennya pun akan berbeda gitu yang dihasilkan. Kalau misalnya di copywriting biasanya ada iklan, terus juga ada tagline, terus, ada iklan di sosial media juga. Nah tapi kalau bentuk kontennya di, content writing biasanya kayak berupa e-book, artikel, blog, dan guideline. Nah terus ada lagi pertanyaan, apakah kemudian copywriting tuh yang pendek-pendek doang, terus content writing yang panjang-panjang gitu? Sebenarnya, bisa dibilang seperti itu kalau misalnya lebih gampang, tapi, enggak juga gitu. Karena sebenarnya di bentuk konten copywriting ada yang namanya advertorial. Jadi kalau teman-teman baca majalah, masih ada yang baca majalah cetak nggak ya? Terus atau kayak misalnya teman-teman lihat, koran gitu ya, eee jadi biasanya tuh akan ada satu halaman yang kayak mengulas, tapi sebenarnya itu iklan. Nah, itu namanya advertorial gitu. Jadi, paling gampang bedainnya adalah ini tujuannya buat apa nih? Buat memasarkan sesuatu, buat jualan, buat promosi, buat, apa, atau kayak sebenarnya ya udah cuman, menginformasikan aja ini sifatnya edukasi gitu misalnya. Nah, itu tuh ada contohnya, itu untuk content writing gitu. Itu yang paling gampang ya, cara membedakannya. Nah, jadi, teman-teman bisa tahu ya kalau misalnya pokoknya yang jualan aja, nah itu tuh copywriter gitu. Intinya tuh kalau aku bisa bilang bahwa kita tuh sebenarnya kayak sales, tapi kita jualannya jualan kata-kata gitu. Nah, akhirnya kita kalau misalnya kita ngomongin copywriting, ya otomatis kita tuh pasti akan ngomongin, siapa sih yang ngerjain copywriting, namanya copywriter gitu. Jadi, kita tuh sebagai copywriter, kita bertugas mengembangkan copy gitu ya, yang menarik gitu atau narasi sebagai materi komunikasi untuk tujuan pemasaran kayak gitu, untuk tujuan promosi gitu, untuk, punya engagement dengan audiens kayak gitu. Jadi itu, adalah, profesi kita sebagai copywriter. Nah, sebenarnya, aku mau share dulu kalau misalnya kita jadi copywriter, sebenarnya apa sih yang kita dapat? Kenapa penting, ketika teman-teman tahu ini, supaya teman-teman tahu yang nanti dipelajarin dan kayak peran tanggung jawab kita sebagai copywriter itu apa. Yang pertama adalah, kalau ketika aku sebagai copywriter, aku belajar kalau misalnya riset atau planning itu penting banget gitu. Jadi ada banyak yang bilang kan biasanya kalau orang itu suka bilang, "Ya udah sih lakuin aja action." Nah tapi kalau di copywriting, planning itu adalah sebenarnya aku bisa bilang kalau misalnya ketika jadi copywriter yang lama itu adalah risetnya. Jadi aku, kayak kita tuh mendalami dulu brand-nya kayak gimana, audiensnya kayak gimana, platformnya kayak gimana, terus kayak message yang mau disampaikan itu kayak gimana, kompetitornya seperti apa. Jadi itu yang paling banyak takes time gitu. Nah, akhirnya jadi waktu jadi copywriter aku jadi menyadari kalau misalnya, belajar tentang, perencanaan ini atau riset itu adalah sesuatu hal yang penting gitu. Terus, yang kedua, karena kita tadi riset ya, baik riset nggak cuman dari riset audiens, riset platform, tapi kita juga akhirnya riset tentang, perilaku pelanggan atau kayak dari sosmednya tuh sendiri kayak gimana gitu. Jadi ada analisa perilaku, proyeksi masa depan. Jadi misalnya nih kalau iklan aku ya teman-teman biasanya tuh iklan tentang, report, yang akan booming baik, secara desain maupun kesukaan atau preferensi buying, perilaku dari satu platform tuh apa gitu. Isi ads-nya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya, mau nggak mau dari belajar riset tadi aku terekspos dengan tren-tren itu. Terus yang ketiga, pasti punya kesempatan dan medium yang tepat, untuk punya kreativitas gitu. Nah akhirnya dari situ tuh aku jadi mulai lebih bisa punya, "Oh ini entar diapain ya?" Gitu, "Oh supaya beda gimana ya? Oh supaya
ini tuh lebih menonjol gimana ya. Jadi akhirnya terlatih untuk berpikir kreatif. Terus yang keempat ya otomatis ya gitu, terlibat dalam berbagai proyek, akhirnya tuh bisa bangun, networking yang kuat gitu. Termasuk misalnya nih aku jadi mentor, terus ketemu menti yang keren-keren, terus entar, mentinya juga udah berkarir di mana gitu. Itu suatu hal yang, apa ya, sangat membanggakan gitu, dalam pencapaian aku sebagai copywriter, intinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, karena tadi, nggak jauh-jauh dari planning, terus kayak riset, terus kayak tren, sebenarnya, apa sih peran dan tanggung jawab seorang copywriter? Nah, yang pertama, aku bisa bilang kalau misalnya kita tuh harus paham media komunikasinya apa dan cara kerjanya itu apa. Mungkin karena teman-teman sudah sangat familiar dan terekspos dengan sosial media, teman-teman tahu dong kalau di Instagram biasanya kita tuh yang tipenya itu, sangat estetik gitu ya. Jadi kayak feed-nya tuh, estetik, udah curated gitu. Sedangkan kalau misalnya di TikTok, kita tuh bisa lebih punya fleksibilitas untuk lebih autentik misalnya. Aku nggak bilang kayak Instagram jadi fake ya, tapi, semacam kalau di TikTok tuh, kamu receh juga nggak apa-apa deh gitu, intinya kayak gitu. Nah, di LinkedIn pasti beda sendiri, di Facebook juga punya karakteristiknya sendiri, di Twitter pun kayak gitu. Nah, karena kita punya karakteristik sendiri setiap medianya, jadi kayak fitur platform, terus algoritma, durasi, penempatan, harganya dari kalau misalnya iklan kayak gimana, demografi audiens, kita tuh harus tahu. Jadi, kita tuh harus ngerti gimana sih platform ini kerja, terus, konten yang bakal kayak, akan banyak, engage dengan audiens tuh kok tipe-tipe konten yang seperti apa, yang kayak misalnya pesan-pesan promosinya tuh yang laku kayak apa. Jangan-jangan kita mikir kayak, apa namanya, kita kasih diskon gede-gedean, orang banyaknya klik, tapi kalau misalnya enggak, terus jadi itu adalah salah satu, contoh gimana caranya kita tuh bisa memaksimalkan, pengetahuan kita tuh dengan, ngerti gitu, kayak misalnya di Instagram kayak gimana, TikTok kayak gimana. Nah, kita tuh sebagai copywriter harus tahu itu. Banyak ya, Kak, ternyata yang harus diketahui, iya. Jadi, makanya tuh kalau aku sebagai copywriter agak susah untuk deactivate Instagram atau kayak deactivate, sosial media karena kita tuh benar-benar harus tahu media komunikasinya apa gitu. Termasuk kayak misalnya, "Oh ini aku mau ada di baliho," gitu misalnya. Nah kalau di baliho kan kayak apa namanya, audiensnya akan jauh lebih luas, kayak orang tuh harus udah bisa ngelihat, iklan itu dalam berapa detik misalnya. Nah jadi, itu yang kita harus tahu. Jadi pahamin dulu, ini tuh iklannya, kontennya tuh mau ditayangin di mana gitu. Karena semuanya tuh punya karakteristik sendiri-sendiri. Oke, kalau misalnya udah paham kayak gimana, yang kedua pasti riset. Ini nih kayak keyword yang bisa aku bilang setiap aku ngajar, copywriting itu sebenarnya ada di riset. Jadi kalau misalnya teman-teman, ngerti, semuanya itu based on riset. Kalau misalnya teman-teman ngerjain tugas, pasti teman-teman kan akan lihat ya materi-materi sebelumnya, terus teman-teman akan lihat misalnya kayak, referensi dari kuis yang udah pernah, muncul dulu, terus kayak misalnya googling gitu misalnya. Nah sebenarnya, copywriter juga gitu, kita juga akan riset, termasuk tentang produk atau jasanya, mahamin dan baca datanya, terus, kayak misalnya kita juga riset, kebutuhan klien dan, konsep kreatifnya tuh kayak gimana. Jadi semuanya tuh kayak kita riset. Teman-teman kalau misalnya nanti belajar, pasti, kalau misalnya nih karena aku udah sekitar hampir 9 tahun ya berarti kerja di industri ini, jadi aku akan bisa lihat mana nih yang sebenarnya dia baca brief dan ngeriset dengan komprehensif dan mana yang bikin copy tuh yang enggak gitu. Jadi kayak cuman modal baca brief, jadi biasanya nanti kita akan dapat brief, nah terus kemudian kita akan interpretasi, kita bikin konsep kreatif dan kita bisa bikin pesan promonya di situ gitu. Mana yang kayak dia itu, bisa bikin sesuatu yang kreatif, mana yang kayak baca brief aja deh, nggak perlu nengok dulu-dulunya tuh konsep kontennya kayak gimana, dari kompetitor kayak gimana. Jadi intinya kalau udah paham medianya akan tayang di mana, teman-teman harus riset gitu. Nggak cuma medianya, tapi riset produknya, riset audiensnya, riset kompetitornya di industri itu tuh kayak gimana, gitu. Kalau kebayang risetnya kayak gimana, contoh nih, kayak misalnya,
aku lagi kerjain, properti gitu ya, misalnya produknya adalah properti, aku akan cari tahu gitu, sebenarnya industri properti itu isunya apa sih gitu, challenge-nya apa, riset-riset yang udah pernah dibahas, tentang industri itu tuh kayak gimana. Intinya risetnya tuh sampai sedalam itu. Nah, yang ketiga pasti peran kita ya, nggak jauh-jauh ya. Jadi bikin kontennya tuh yang persuasif, terus, yang menarik juga gitu. Jadi, kita harus tahu gitu tren apa yang bikin, konten dengan headline menarik, bisa ningkatin engagement, bisa ningkatin lebih banyak audiens, dan bisa ningkatin penjualan gitu. Misalnya nih dengan cara tap in ke sesuatu yang lagi tren, itu adalah salah satu contohnya ya. Misalnya untuk bikin, headline yang lebih menarik. Nanti kita belajar juga. Intinya, dari misalnya nih udah riset, pasti kita akan bikin konten. Nah itu, tugas, dan peran tanggung jawab kita. Nah yang keempat pasti ya, pasti harus, kerja sama dengan tim. Jadi, kalau bisa teman-teman tahu aku pernah kerja di agensi sebelum akhirnya 2 tahun terakhir aku solo gitu ya, nggak terafiliasi sama manapun, aku freelance. Tapi, ketika freelance pun, ada tim di situ gitu. Jadi sebagai copywriter kita tuh nggak kerja sendirian, pasti akan ada desainer, pasti akan ada creative director, pasti kalau misalnya kita lagi bikin, iklan digital gitu, pasti akan ada, sutradara, produser, jadi akan ada tim produksi di situ. Nah, kayak karena dari situ kita tuh harus kerja sama dengan baik sama tim gitu. Jadi kita nggak cuman kayak, oh ada brief, ya udah kita bikin, tapi kita juga harus komunikasi dan diskusi gitu dengan tim, kira-kira konsep kreatif ini kayak gimana ya, pesan promosinya, akan nyampe nggak, terus akan, align nggak dengan, konsep visualnya, misalnya kayak gitu. Jadi itu contohnya. Terus yang selanjutnya adalah presentasi dan revisi berdasarkan feedback, yang namanya kerjaan ya teman-teman. Kalau pekerjaan pasti nggak jauh-jauh dari presentasi, jadi kayak kita juga, nyediain konsep copy, hasil akhirnya tuh nggak cuman sama tim internal ya, nanti tergantung teman-teman kerjanya di mana, sama klien gitu. Nah, terus, dari tahapan preview tadi, dari presentasi, nah biasanya tuh akan ada juga yang namanya, revisi gitu. Nah, biasanya, kita harus ngerevisi copy itu berdasarkan feedback yang udah ada, kayak gitu. Jadi biasanya tuh, sifatnya kayak gitu. Nah, intinya tuh kalau misalnya mau dibilang tahapannya itu biasanya, kalau dari aku, kita akan ngobrol nih sama tim internal. Tim internal tuh, bisa divisi, komunikasi gitu ya di situ. Nah, biasanya akan ada riset untuk meeting pertama dengan klien, terus riset lagi buat konsep kreatif, terus presentasi, nego sama klien, konsep disetujui, baru diproduksi gitu. Nah, ada produksi, ada preview, ada post produksi, revisi, banyak banget. Jadi sebelum, konten itu naik, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, misalnya iklan-iklan digital yang tadi sempet aku share di awal beberapa kerjaan aku, ya tahapannya sekompleks itu memang gitu. Nah, cuman biasanya ini tahapannya nggak eksak kayak gini. Jadi setiap project dan setiap agensi atau PH itu punya, apa ya, alur kerja yang berbeda gitu. Nah, biasanya ini akan lebih fleksibel disesuaikan dengan budget atau timeline dari klien. Ada juga yang misalnya ya mungkin, risetnya nggak terlalu dalam karena kita nggak mau bikin campaign gitu. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Tapi intinya adalah, pasti, akan selalu ada yang namanya ngobrol sama tim internal, sama klien, dan ada proses riset dan, proses produksi itu. Nah, gimana? Udah tertarik jadi copywriter atau makin, "Anjir ternyata kerjaannya banyak ya?" Gitu. Nah, karena kerjaannya banyak jadi, mungkin kita masuk ke keterampilan apa sih yang harus aku punya, Kak, gitu. Jadi yang pertama pasti ya keterampilan berbahasa dan menulis yang baik. Kalau teman-teman udah biasa menulis, baik itu menulis di feed misalnya atau punya blog, aku nggak tahu ya sekarang tuh blog a thing atau enggak gitu, tapi back then di masa aku dulu gitu kan, blog tuh kayak super populer gitu, itu kayak, "Ih punya blog keren banget deh," gitu, kita bisa desain blognya kayak apa, intinya kayak gitu. Nah sama, jadi, paling penting adalah teman-teman punya ketertarikan dan bisa menulis dan berbahasa dengan baik gitu. Nah kenapa kayak gitu, karena, yang namanya menulis, teman-teman itu kan nggak bisa kayak
apa ya namanya, gifted itu tuh harus dilatih, harus exercise terus-menerus. Dan kalau copywriter karena kerjaan kita banyak, jadi kita bisa bikin iklan digital, kadang bikin landing page di website, kadang bikin baliho dan segala macam. Nah, mau nggak mau kita jadi harus, punya kemampuan untuk beradaptasi dan menulis di berbagai platform gitu. Nah, kalau yang kedua adalah kemampuan berbahasa asing juga, karena kalau sekarang untuk bisa dapat opportunity yang lebih baik, otomatis, teman-teman juga harus bisa punya kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik juga, gitu. Karena, ya kita kan maunya dapat klien nggak cuma di Indo doang ya, tapi juga bisa di luar, kayak gitu. Jadi, yang pertama itu pasti, kemampuan menulis, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, mampu melakukan riset yang ekstensif. Ini mungkin paling males kali ya gitu, tapi anggap aja, kalau aku bisa bilang riset tuh sama kayak kepo. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya suka nih sama idol A, teman-teman kan akan cari tahu tuh, dia pernah tampil di, eee, variety show apa, dramanya apa, atau kayak teman-teman pengen, punya gebetan deh, dia pasti teman-teman kayak di Instagramnya dia baru ke sini nih dan lain-lain. Nah sama, jadi intinya tuh kalau kita as copywriter kita kepo. Kita kepo sama kayak, sebenarnya proyek yang kita kerjain ini tentang apa sih, brand-nya apa gitu. Pesaingnya siapa, yang udah dibuat kontennya kayak gimana, apa yang, bisa dievaluasi, apa yang bisa kita tingkatin. Terus kayak misalnya tujuannya apa sebenarnya gitu. Misalnya dia bilang mau launching produk, nah tapi misalnya kayak, "Launching produknya buat apa, Pak?" Ya buat ada-adaan aja, nggak mungkin kan buat ada-adaan, pasti buat launching produk, ya dia pengen orang tuh lebih aware sama produknya, pengen orang lebih banyak beli produknya. Nah itu tuh makanya akhirnya kita riset gitu. Di mana ya sebenarnya, kayak misalnya, kayak semacam kesempatan atau peluangnya si produk ini untuk bisa terjual gitu. Kayak misalnya obat jerawat aja ya, skincare buat jerawat, udah banyak banget gitu, apalagi brand lokal. Nah, makanya kita tuh, harus ngeriset, harus kepo, emangnya udah dibuat sama brand A tuh apa, yang dibuat brand B apa, brand C apa, sekarang tuh trennya di industri kayak gimana, yang orang cari ketika kayak untuk jerawat itu yang kayak gimana, komposisinya yang seperti apa. Mereka lebih butuh yang kayak cepet, terus, apa namanya, atau mereka lebih butuh yang kayak misalnya, lama tapi dia aman, misalnya kayak gitu. Jadi, riset-riset itu yang sebenarnya diperlukan, dan harus teman-teman punya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, aku malas Kak, aku bukan tipe orang yang kepo, aku mau scrolling aja," gitu. Itu agak susah sih gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang, scrolling itu di sosmed untuk ngelihat konten apa yang lagi terus kayak misalnya headline apa yang lagi dan lain-lain, itu tuh juga bisa. Nah, itu, yang kedua adalah, bisa, melakukan riset ya. Terus, berpikir kreatif dan, kritis sebenarnya. Kreatifnya adalah yang pasti supaya, kita bisa stand out, gitu kan. Dan karena kita supaya bisa stand out, kita jadi bisa mengungguli, pesaing kita gitu. Kayak misalnya nih, contoh, kayak brand A jualan obat jerawat, tapi misalnya dia belum pernah ngeliatin tuh modelnya yang beneran pakai jerawat obat jerawat dari hari pertama sampai hari ke-10 gitu misalnya. Nah, yang satunya ya udah jualan aja, ini ada komposisinya gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi ketika kita tuh bisa punya, riset yang bagus, kita memikirkan gimana caranya supaya orang jadi lebih tertarik untuk beli produknya, dan kita bisa lebih kreatif dalam ngemasnya, itu, kita jadi punya pendekatan yang bagus gitu ketika bikin konten atau bikin copy gitu. Nah, kalau yang kedua, kenapa berpikir kritis, supaya kita itu bisa mahamin kayak hubungan antar ide. Jadi sebenarnya ketika nanti kita dikasih brief ya, nanti teman-teman misalnya ngerjain project copy nih, teman-teman akan dapat brief. Nah, briefnya tuh biasanya kayak, "Aku mau bikin kontennya ini," gitu. Kayak, "Aku mau audiensnya kayak gini," gitu, dan segala macam. Nah, itu tuh kalau misalnya berpikir kritis, kita jadi bisa mengerti gimana caranya ngubungin antar, ide-ide yang udah muncul gitu. Jadi bisa ngasilin konten yang berkualitas buat audiens. Nah, yang keempat adalah karena itu tadi ya, kita kerja sama dengan tim, maka komunikasi itu adalah kunci. Jadi teman-teman, ketika jadi copywriter, teman-teman tuh akan banyak, kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi teman-teman harus bisa nyampein gagasan, riset sama klien, terus kayak nge-brief kliennya bahwa, "Bu, yang saya temuin ini loh, Kak, yang saya temuin ini loh," gitu. Nah, itu tuh adalah salah satu keahlian yang teman-teman juga harus punya, gitu. Termasuk meyakinkan gitu, kayak misalnya,
oh konsep kamu ditolak gitu kan. Nah mungkin teman-teman sudah punya nih, cadangan konsep baru tuh kayak gimana, dan kayak, seperti apa untuk mempertahankan bahwa, oh ini adalah konsep yang efektif dan akan cocok untuk brand-nya, gitu. Nah terus, yang terakhir adalah jangan lupa untuk memastikan detail itu tadi gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita bisa bilang kalau buat, copywriter, selain kita memahami dan menuhin kebutuhan klien, kita tuh juga harus tahu ya tentang keseluruhan proyeknya. Kayak misalnya nih budgetnya berapa, timeline-nya gimana, detail proyeknya kayak gimana. Kenapa kayak gitu? Supaya kita tahu, seberapa jauh kita bisa bikin konsep yang menarik gitu kan. Terus, kita juga tahu kayak misalnya untuk setup timeline-nya tuh ketika bikin copy tuh berapa lama gitu. Kenapa? Karena mau nggak mau kan ketika kita mau preview ke klien gitu ya misalnya, atau kita bikin satu project, kita tuh nggak bisa yang kayak, "Eh, ya udah ya, entar aku terakhir aja," gitu. Mungkin aku butuh waktu segini deh gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa memastikan bahwa, "Oh, ini akan aku kerjakan, biasanya butuh riset berapa lama, butuh A/B testing berapa lama," dan segala macam gitu. Jadi memang, kita tuh harus, punya, detail juga kayak gitu, kira-kira. Banyak ya keahliannya, makanya kenapa, kalau misalnya bisa bilang, kalau misalnya nanti teman-teman udah experience, teman-teman bisa minta rate yang kayak, apa namanya, oke gitu. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu, oh ini kan, kita akan crafting words ya gitu, kita akan jualan pakai kata-kata, makanya, harganya itu atau kayak rate-nya akan jauh lebih mahal, kayak gitu. Nah, gimana sama jenjang karirnya? Sebenarnya, banyak jalan ya teman-teman, magang tuh bisa jadi jalan pintas. Ada juga yang bikin, jenjang karirnya tuh kayak gini, jadi junior copywriter, terus jadi senior, terus biasanya tuh jadi creative lead, terus jadi creative director, terus ada, chief creative officer. Nah ini tuh yang ideal. Nah cuman kalau misalnya teman-teman nanti bergabung dengan agensi misalnya mungkin, kalau misalnya agensinya bukan agensi multinasional gitu, nah ini mungkin nggak ideal ini gitu. Jadi kadang mereka punya langsung, kayak copywriter, terus nanti senior copywriter, terus baru creative lead dan creative director gitu misalnya. Nah, ada juga yang kayak kalau dari aku sejujurnya, terakhir aku sebagai content director, tapi kayak karena udah resign, jadi ya udah gitu, kembali lagi di senior copywriter yang nggak beranjak ke mana-mana juga gitu, karena kan aku ngerjain project-nya freelance ya gitu. Jadi tergantung teman-teman nanti mau berkarir di mana gitu sebagai copywriter. Kalau misalnya di agensi multinasional most likely, path-nya kayak gini, atau misalnya kayak di startup itu bisa bisa aja kayak gini. Tapi mungkin kalau misalnya kayak di agensi-agensi yang mungkin, masih baru merintis gitu ya, dia mungkin nggak punya terlalu banyak jenjang kayak gini gitu. Jadi mungkin berhentinya di, creative director atau content director aja, kayak gitu. Jadi bergantung juga sama kebijakan perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman udah siap jadi copywriter dengan segala macam keahlian dan caranya itu, nah mungkin kita masuk ke tools dulu kali ya. Jadi, teman-teman tools-nya tuh sebenarnya kalau dari copywriter aku tuh yang paling penting adalah pasti ya yang dibutuhin adalah Office atau kayak Drive. Kenapa? Ya karena kita butuh buat organisir file pekerjaan. Terus kita butuh juga untuk nulis dan ngedit copy, bikin deck konsep presentasi dan, timeline pekerjaannya. Karena kan kita kerja sama anggota tim yang lain, kayak gitu. Nah yang kedua adalah Eee, kenapa aku bisa bilang yang kedua adalah sebenarnya kamus ya. Jadi kenapa kamus, karena biasanya, kamus tuh aku butuhin buat memperkaya kosakata. Misalnya nih kan kalau melihat melihat aja kalau dalam bahasa Indonesia ada banyak ya, menonton, memandang, terus, jadi kayak itu tuh bisa memperkaya kosakata kita. Terus, yang kedua adalah kita tuh bisa cari sinonim gitu. Jadi kayak tadi ya, misalnya melihat aja tuh ada banyak gitu. Nah terus, yang ketiga pasti, bisa bikin kita bantu memahami konteks kata itu kayak gimana. Nah pasti yang pertama sih yang paling sering kita pakai mungkin kayak Google Translate kali ya gitu. Nah terus tapi aku biasanya suka kalau misalnya proyek-proyek lokal gitu ya, biasanya yang masih butuh atau brand-brand lokal, yang kayak pakai bahasa Indonesia, mostly aku pakai Sederet atau kayak, KBBI gitu. Tapi kalau misalnya proyek-proyek dari luar biasanya, aku akan pakai
kayak dari Oxford, dari Thesaurus gitu untuk kayak nyari gitu, seperti apa sih ini maksudnya apa gitu. Kadang, supaya aku bisa lebih paham konteksnya gitu. Itu tuh contoh kayak gitu. Nah, terus, yang ketiga adalah, untuk, ngedit ya. Jadi, kalau misalnya sebagai copywriter sebenarnya kan kita punya fleksibilitas ya. Kita nggak punya kayak struktur yang kayak lebih harus ini opening, ini dan lain-lain gitu misalnya. Tapi, kita itu, butuh untuk kayak ngecek sebenarnya struktur kalimatnya udah oke nggak, spellingnya udah oke nggak, jumlah karakternya gimana gitu, terus rima katanya kayak gimana. Terus, kita jadi bisa belajar. Nah, biasanya, aku nggak tahu teman-teman pakai apa, tapi katanya tuh, selain Grammarly, karena Grammarly berbayar ya setahu aku, DeepL tuh katanya juga bagus gitu. Nah, terus kayak misalnya aku biasanya akan suka cari, yang berima itu, kalau di bahasa Indonesia kan ada rima kata ya, kalau di Inggris tuh ada Rhyme Zone kalau nggak salah, terus ada Word Counter Net. Nanti teman-teman bisa klik sendiri ya, websitenya, pas waktu ada di apa namanya, nanti PPT dikasih. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah di inspirasi dan referensi. Teman-teman, yang namanya riset tadi, risetnya itu kan kepo ya judulnya, nggak cuman kepo sama platformnya, tapi juga kepo sama konten-konten yang udah pernah diproduksi, sebenarnya tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tuh mau punya pengetahuan yang lebih luas dengan konsep kreatif yang lebih banyak, itu tuh sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah inspirasi atau referensi, kayak gitu. Jadi, ini tuh kayak misalnya kita upgrade skill juga gitu, sama ya kayak mungkin teman-teman kan kalau misalnya main game, dia akan naik level terus kan, nah kayak gitu. Nah, kayak supaya kita naik level, sebenarnya kita tuh, apa ya, menyerap inspirasi dan referensi dari mana aja. Nah, yang paling aku suka sebenarnya adalah, edgeoftheworld.com. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya, bisa klik. Nah, di situ tuh ada kayak iklan-iklan yang dibuat dari agensi-agensi seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Saya ada waktu luang gitu ya, mungkin liatin iklan ah, gitu. Kalau dulu zaman aku masih baru-baru ya, aku tuh nggak langganan YouTube Premium. Jadi akan aku lihat gitu. Jadi mau mau iklannya itu Shopee PPP yang muncul terus atau kayak, apa namanya, startup-startup dari luar atau yang kayak bahkan misalnya iklannya agak geje deh, Kak, gitu. Tapi aku lihat supaya aku bisa belajar, oh kayak gini iklan yang sekarang itu kayak misalnya lagi gencar-gencar dipromosiin gitu misalnya. Jadi, referensi itu yang sebenarnya akhirnya membantu aku juga untuk tahu kira-kira konten yang akan diproduksi itu kayak gimana gitu. Terus kayak jingle yang menarik itu tuh kayak gimana, intinya tuh kayak gitu. Jadi, teman-teman selain belajar tadi ya, dengan riset yang tadi kayak kepo-kepo dari, konten-konten yang udah dibuat oleh, brand-nya dan juga kompetitornya, kita bisa ngelihat dan cari lebih dalam gitu referensinya itu tuh kayak gimana. Nah, kalau nggak salah di Edge of the World dan beberapa, website lain kita tuh jadi bisa belajar gitu kayak kira-kira konten yang menarik, atau iklan yang menarik itu kayak gimana. Nah terus, keep up sama tren itu tuh penting banget kenapa? Karena, kita bisa tahu informasi dan insight tentang tren digital tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya kita udah tahu, kita jadi punya strategi yang tepat itu tuh kayak gimana, dan kita tuh jadi tahu juga kayak misalnya inovasi yang di depan tuh akan kayak gimana ya. Nah teman-teman bisa cek, website-website berikut. Nah kalau biasanya aku mau lihat keyword, aku akan ke trends Google gitu. Tapi kalau misalnya aku mau lihat kayak platform apa ya yang sering dipakai orang tuh ngabisin waktu di sosmed berapa lama, apa yang mereka suka, topik apa dan apa namanya, gimana perilaku mereka ketika misalnya belanja online dan lain-lain, itu aku lihatnya di Hotsuite gitu. Jadi, ada macam-macam website di sini yang bisa teman-teman lihat kira-kira itu kayak gimana. Jadi, pengetahuannya tuh nggak cuman tentang tren kayak catchphrase apa yang sekarang lagi dipakai, tapi juga termasuk dengan, platform atau kayak riset-riset tentang kayak customer behavior gitu, kayak misalnya, kira-kira orang akan senang apa di masa depan dan segala macam, kayak gitu. Jadi, itu ya, yang teman-teman toolsnya perlu, ketahui dan paling penting. Nah, sebenarnya kalau gimana dengan tools yang satu ini kalau buat teman-teman? Ada yang udah pakai atau udah sering? Udah, Kak, sering. Ya.
sering ya, kalau nggak salah kalau sekarang tuh ada banyak banget sebenarnya AI gitu. Cuman, sekali lagi ya teman-teman, kalau aku bisa bilang bahwa, kalau misalnya teman-teman udah punya kemampuan menulis yang bagus, terus teman-teman juga mau riset dengan sangat, apa namanya, mau riset, dengan komprehensif dan yang lain, teman-teman akan bisa bikin prompt yang, sangat menarik gitu. Nah, mungkin nanti kita akan belajar soal ini tuh di lain waktu kali ya, soal tools-nya gitu. Nah, kenapa ya aku nggak bisa dipakai lagi ChatGPT? Aku masih bisa sih harusnya. Tapi biasanya kalau aku lihat ChatGPT kayak buat tahu gitu kira-kira, karena, kebetulan, topik tesis aku tentang ChatGPT, tentang AI gitu, AI dan konten gitu. Jadi mau nggak mau tuh harus ngerti. Sebelumnya tuh kayak awam banget gitu, oh ternyata ini ya sangat menarik dan sangat memudahkan juga. Jadi makanya kemampuan kita tuh as copywriter tuh kayak gimana caranya kita bisa bikin prompt yang pas dan menarik sehingga dia tuh bisa bantu kita untuk ningkatin produktivitas. Kalau enggak sama aja teman-teman gitu. Nanti, hasilnya akan hasilnya akan general. Nah, kita udah masuk ke ini ya, apa namanya, platformnya gitu. Jadi kenapa, tadi kan toolsnya ada banyak banget ya teman-teman. Nah, kita tuh, mau belajar tentang, tadi medium komunikasi. Jadi kalau misalnya medium komunikasi itu pasti teman-teman tahu ada yang namanya konvensional dan digital. Kenapa ada 2 konvensional dan digital? Nah, kalau konvensional ya pasti ya teman-teman tahu TV, radio, itu termasuk salah satu yang media konvensional atau tradisional. Baliho, itu tuh sesuatu yang konvensional. Nah, kalau digital, ya yang teman-teman biasa pakai ya, sosmed dan lain gitu. Nah, sebenarnya, keduanya itu adalah medium, yang namanya medium ya pasti digunakan untuk, apa ya, menyampaikan informasi, nyampein pesan, dan lain gitu kan. Nah, kalau media konvensional biasanya, dia itu punya kekuatan membangun hubungan emosional gitu. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kan orang tuh jadi kayak punya sentimen yang lebih ini ya, sama sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Jadi, brand jadi mudah diingat juga gitu, terus identitasnya kuat juga gitu. Jadi kayak semacam kalau, mungkin karena aku generasi yang terpapar sosmednya tuh udah aku gede gitu kan. Nah, jadi aku ngerasa kayak ada sentimen sendirilah gitu kalau misalnya, kayak ada di TV atau kayak dilihat di radio. Sebenarnya kalau digital fungsinya tuh sama, jadi kayak kita bikin konten copywriting, itu tuh di digital sama. Tapi, aku bisa bilang kalau di digital itu lebih kompleks. Kenapa gitu? Karena formatnya tadi beragam. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat misalnya di TV, TV tuh lumayan saklek tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak rigid gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, eee, ada yang kayak 10 detik iklan, ada yang 15 detik gitu misalnya, ada yang 30 detik nih. Mereka tuh udah punya patokan gitu atau pakem gitu, kira-kira kayak gimana. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak, di digital somehow kayak kita ya udah sih nggak ada regulasi juga harus kayak gimana, misalnya kayak gitu. Makanya kayak, konten-konten promosi di sosial media itu tuh jadi lebih beragam banget, udah jadi lebih variatif gitu. Nah, tapi masalahnya, kenapa dia juga jadi lebih kompleks, karena kita itu nggak cuma nulis buat audiens, tapi juga nulis buat mesin pencari. Nangkep ya? Kalau tadi di media konvensional, kita tuh nulisnya emang buat audiens, misalnya nih aku ngerjain skrip di radio, ya udah kayak itu tuh untuk listener audionya. Nah, sedangkan kalau misalnya di, eee, let's say kayak misalnya di digital, itu kan ada ini lagi ya, nanti kalian kalau nggak salah akan belajar SEO juga gitu. Kita tuh nggak cuma nulis buat audiens juga, tapi kita nulis buat si mesin pencarinya. Gimana ya supaya bisa ke-notice? Gimana nih supaya algoritma nih notice sama konten TikTok aku? Gimana nih supaya, Instagram ini masuk di explore aku? Intinya kayak gitu. Jadi copywriting digital tuh kayak gitu kompleksnya. Jadi kita tuh nggak cuman sama audiens juga, kita juga harus mikir, gimana ya supaya di-notice, gimana ya supaya ini kebaca dan lain-lain. Makanya kenapa kita harus tahu banget dengan tren-tren tadi di platformnya gitu. Nah, jadi kayak digital makin susah gitu. Ada cerita menarik, jadi waktu aku jadi content director untuk, salah satu, apa ya, kayak platform kreatif terbesar di Surabaya waktu itu, kita itu
biasanya offline gitu. Jadi kita akan banyak dapat user generated content. Nah, waktu pandemi kita kan nggak bisa ngadain event ya gitu. Jadi, akhirnya semua materinya tuh kayak, campaign dan lain-lain baik dari hari H, kita semuanya tuh online gitu. Itu bener-bener, burnout sih setelah itu ya. Mungkin kalau sekarang, bisa dibilang kena mental. Waktu itu benar-benar kena mental karena ternyata jauh lebih, eee eee, apa ya, kompleks, ternyata kayak kita tuh benar-benar harus bikin, sebelum, pas event, dan setelah event gimana caranya kita bisa engage sama audiensnya itu benar-benar kompleks. Sedangkan kalau misalnya kita bikin, event, yang konvensional itu tadi, ya misalnya kita ada di exhibition, orang bisa foto, terus kemudian mereka taruh aja di Instastory, udah jadi konten buat kita ya kan. Tapi kalau misalnya di digital, kita yang bikin kontennya, itu benar-benar super stres gitu kan dan segala macam. Makanya aku bilang kalau misalnya di digital mungkin, oke lebih murah gitu karena platformnya gratis, tapi juga kayak sekarang itu jadi lebih kompleks karena mau nggak mau sekarang platform udah mulai pinter ya dihargain gitu. Jadi, "Eh, kamu mau nih ke-notice sama kita? Iklan dong. Eh, kamu mau nih? Iklan dong, bayar." Kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman perbedaannya. Kalau misalnya medium, nya konvensional dan digital, tapi most likely, teman-teman kalau misalnya nanti masuk di agensi ataupun perusahaan, BUMN, dan apapun, teman-teman akan, paham bahwa, kedua-duanya itu mungkin dibutuhkan. Jadi biasanya kalau misalnya, konteks yang sifatnya kayak kita tuh baru baru launching satu produk atau satu varian, biasanya mereka akan ada muncul di TV, karena gimana pun TV ataupun kayak radio, dia tetap punya, jangkauan yang sangat luas gitu, kayak ke masyarakat yang mungkin nggak terpapar sama internet, kayak gitu. Oke, Gemini lebih aman. Oh, ternyata kalian pada ngomongin AI ya? Oke, nanti ya kita ngomongin lagi. Sekarang kita lanjut dulu ya ke bikin konten, yang menarik. Oke, balik lagi Kak ke riset. Iya. Jadi, sebenarnya jadi, fun fact juga teman-teman, aku tuh S1-nya statistika. Jadi agak tidak nyambung ya dengan pekerjaan sebagai copywriter. Jadi waktu di statistika, data itu kita tuh selalu berhubungan dengan yang namanya riset itu tadi ya, karena ngomongin data. Mau nggak mau tuh sebenarnya aku udah terpapar dengan paham bahwa riset itu penting, itu ketika aku kuliah S1 di statistika. Eee, nah ternyata, kayak mindset itu tuh, pembelajaran itu tuh berguna banget ketika aku kerja sebagai copywriter, karena ya itu tadi, lamanya itu bukan di nulisnya, lamanya itu di risetnya, gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya teman-teman secara riset teman-teman udah tahu banget, udah paham banget, udah kenal banget, itu tuh pasti teman-teman akan punya kayak ide atau kayak key message yang mungkin bisa teman-teman tahu. Contoh ya, kayak misalnya nih, kenalin dan pahamin, produknya tuh apa, kalau paling gampang sebenarnya pakai rumus 5W+1H. Teman-teman tahu 5W+1H kan? Yang nggak tahu boleh angkat tangan. Nggak sih, harusnya tahu ya. Paling gampang deh 5W+1H. Nah, biasanya kan teman-teman kepo ya, ini tentang apa, ini siapa yang pakai, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa pakai, rumus itu sebenarnya. Jadi kalau secara sederhana teman-teman, tahu dulu ini produknya apa sih, brand-nya apa, jasa yang mau diiklanin apa, terus targetnya siapa sih, kebutuhan mereka tuh apa, gimana mereka marketingin produknya. Intinya tuh 5W+1H-nya udah kejawab, teman-teman udah tahu, baru teman-teman masuk ke yang namanya, media komunikasinya itu tadi. Jadi aku sempat singgung ya di depan. Jadi teman-teman tahu dulu, tahu tahu durasi sama tata letak iklannya, mau tayang di mana, durasinya berapa lama. Karena kenapa? Karena tiap media itu pasti punya ketentuan durasi sama tata letaknya sendiri. Jadi kalau misalnya kayak di koran, tonton iklan di koran, biasanya kan ada ya kolom-kolomnya. Nah, itu tuh juga penting. Kenapa kok harus tahu Kak kolom-kolomnya? Iya, supaya kita tahu seberapa banyak kata yang bisa kita inputkan di situ. Kenapa harus tahu Kak durasinya? Iya, supaya kita tahu bahwa, wah kita nggak bisa banyak
ngomong nih di sini gitu. Yang paling penting adalah dialognya harus pas nih, misalnya kayak gitu. Jadi, itu yang juga penting, kayak gitu. Jadi makanya kenapa kadang tuh misal aku udah bikin kopi, aku akan bikin dummy. Jadi kayak VO gitu ya, jadi kayak Mbak Nana, aku bikin dummy, oh pas nih 30 detik nyampe gitu misalnya, atau kayak, oh ternyata lebih nih dari 30 detik gitu. Berarti harus ada, kita harus rework lagi gitu copy yang pas tuh atau pesan promosinya yang pas tuh kayak gimana. Jadi makanya teman-teman harus riset itu tadi ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ini tentang apa sih, audiensnya siapa, industrinya tentang apa, pokoknya tahu dulu deh gitu. Misal teman-teman nanti ya kerja, terus, dapat kerjaan yang super oke gitu, kerja di agensi multinasional dan lain-lain, tetap pasti mereka akan mementingkan yang namanya riset itu tadi gitu. Karena mau kerja di mana aja pasti ada yang namanya riset itu tadi. Nah, termasuk itu tadi ya, jadi tahu di mana mau tayang, durasi, terus kayak tata letaknya tuh kayak gimana, itu juga harus tahu karena berkaitan itu tadi ya. Kayak misal nih, mungkin kalau di sosial media, kayak misalnya misalnya kita mau bikin di feed gitu kan. Nah, itu kan kadang kayak, oh ya bisa sih kita bikin, info-nya kayak gini dan segala macam. Nanti misalnya sama tim kreatif itu bisa bantu untuk didesain. Tapi kalau misalnya konvensional ya, maksudnya kayak kayak billboard atau kayak, TV dan lain-lain biasanya yang punya durasi. Nah, itu kan biasanya mereka emang lebih, saklek gitu ya, lebih kayak rigid gitu. Jadi mau nggak mau kita harus harus bener-bener, ya udah 30 detik, nggak bisa lebih gitu kan. Karena nanti kalau lebih bayar lagi guys. Jadi intinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus, risetnya itu harus mendalam. Nah terus, yang kedua sebenarnya, perhatiin headline sama tone of voice. Kenapa headline? Karena kalau misalnya headline, kita itu bisa, bikin orang tuh kayak nangkep, "Oh ini apa?" Contoh nih kayak tadi ya, misalnya kita balik ke yang, "Hey ChatGPT finish this building," gitu kan. Nah itu kan, headline yang sangat menarik karena, dia mulai dari permasalahannya, jelas ya kan, kita tahu waktu itu timing-nya juga pas karena orang lagi ngomongin, kayak, kayaknya ChatGPT ini bakal gantiin skill kita deh," gitu. Terus, dengan adanya headline tadi, kita bisa, bikin audiens tuh ngerasa penasaran sama produknya itu apa gitu. Yang ketiga dan kasih manfaat gitu. Contoh kayak tadi, di bawahnya, dia akan nyebutin sebenarnya impact ini adalah, apa gitu kan, brand ini tentang apa, kayak gitu. Jadi, nanti kita belajar bareng-bareng juga. Terus, yang selanjutnya adalah, gunakan tone of voice yang tepat. Tone of voice tuh kayak nada ya, ekspresi teman-teman kalau ngomong. Contoh, tone of voice tuh misalnya kayak, teman-teman follow siapa ya sekarang yang lagi happening? Paling gampang Netflix deh gitu, teman-teman pada nonton Netflix kan. Nah itu misalnya kayak miminnya tuh kan kayak ngomongnya kayak temen kita sendiri ya, kayak, ya udah deh kayak temen kita banget gitu misalnya. Nah itu salah satu contoh bentuk tone of voice, yang dipakai sama Netflix yang dia itu, kayak relatable, humanis, lucu gitu kan misalnya, yang bicara itu secara personal gitu. Jadi, tone of voice ini bergantung lagi nanti sama brand voice. Wah ini mah banyak ya Kak pelajarannya, iya guys. Jadi kalau misalnya mau tahu mungkin nanti bisa ikutan, kalau nggak salah Johan bakal ada Johan Academy sama Mas, Maul, terus juga kita punya recording, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, yang paling penting adalah itu. Jadi teman-teman bisa bikin headline itu tadi, terus, tone of voice-nya tuh diperhatiin juga gitu. Tone of voice tuh kayak misalnya nih sebenarnya brand-nya tentang apa sih? Nah, nanti ekspresi yang tepat digunain sebenarnya kayak gimana ya gitu. Misalnya nih contoh kayak, "Oh sekarang tuh masa-masanya mau 17 Agustusan." Biasanya biasanya kalau 17-an biasanya tuh selalu tone of voice-nya tuh most most likely atau kayak ekspresinya itu adalah, ekspresi-ekspresi yang, eee, kayak dia tuh optimis gitu kan, ekspresi-ekspresi yang optimis, terus kayak uplifting dan segala macam. Nah, itu contohnya, yang teman-teman harus perhatikan, yang harus teman-teman buat, kayak gitu. Nah, kayak misalnya nih, kalau soal aku kasih contoh ya, jadi kayak misalnya headline sama tone of voice gitu. Nah, itu teman-teman bisa ngelihat kayak pesonanya tuh kayak gimana.
lucu kah, nyenangin kah, formal atau profesional kah, gitu. Jadi nggak cuman yang tren doang, tapi bisa dicocokin sama brand-nya tuh kayak gimana. Contoh ya, kayak misalnya nih, yang pertama, yuk investasi di tempat yang aman. Nah, yang kedua adalah, untuk yang kapok uangnya dibawa kabur investasi bodong. Ini salah satu kopi yang dibikin sama Bibit. Jadi Bibit tuh kayak aplikasi untuk kayak teman-teman bisa invest lah, intinya kayak gitu. Nah, waktu itu lagi rame yang investasi bodong gitu. Nah, terus akhirnya Bibit tuh bikin, out of home atau kayak baliho eee, yang kayak nomor 2 gitu, untuk yang kapok uangnya dibawa kabur investasi bodong. Nah, jelas kalau dari ekspresi ini, itu tuh kopinya akan jauh lebih, apa ya, menarik yang kedua. Kenapa? Karena nggak cuman investasi yang di tempat yang aman yuk, itu kan udah biasa ya. Tapi kayak, ini langsung lebih spesifik, kalau nggak mau uangnya dibawa kabur investasi bodong, di kita aja, intinya tuh kayak gitu. Nah terus, yang terakhir biasanya tuh kalau di kopi, biasanya kita punya CTA. CTA itu adalah singkatan dari call to action. Jadi, call to action, ya namanya aja call to action ya, kayak ngajakin buat kita melakukan sesuatu. Paling gampang deh misalnya, like, comment, and subscribe, itu salah satu contoh CTA. Nah, atau kayak misalnya teman-teman bisa kayak sign up untuk newsletter-nya, atau kayak insert voucher kode dan lain-lain, itu tuh salah satu contoh CTA. Intinya yang nyuruh teman-teman ngelakuin sesuatu itu CTA. Nah, biasanya itu ada di pesan promosi juga gitu. Nah, terus, jadi, CTA juga harus pas ya, jangan sampai misalnya, kita ngomongin apa, terus si T-nya tuh ngajakin apa gitu. Jadi itu harus disesuaikan juga gitu dengan isi kontennya. Terus yang paling penting ya, ya udah kalau misalnya tonton udah paham apa yang harus temen lakuin, udah bikin riset, ya buat draft dan mulai tulis kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak, "Oh ya udah nanti deh," gitu, "ya udah nanti deh," gitu. Nanti deket-deket baru biasanya ada gitu. Nah, kalau di kopi jarang ya biasanya punya aha moment kalau aku. Kenapa? Karena kita harus riset. Jadi kayak nggak mungkin banget misalnya deadline-nya hari Rabu gitu, terus aku baru mulai itu Senin. Jarang. Jadi kayak biasanya tuh, kayak udah disiapin sebelumnya untuk at least aku riset. Jadi kayak udah mulai drafting itu tuh, sebelum mendekati, deadline kayak gitu. Tapi sebelum itu aku udah riset tentang produknya, tentang brand-nya dan segala macam, kayak gitu sih. Jadi, teman-teman yang paling penting itu tadi yang diingat-ingat ya, riset. Nah, contoh tagline itu tuh ya pasti teman-teman udah tahu ya, kayak, tagline itu kayak Indomie seleraku gitu, atau apa ya, mungkin teman-teman bisa tulis deh, tagline-tagline yang teman-teman tahu, atau, Nike Just Do It gitu misalnya. Nah itu kan yang merepresentasikan brand-nya ya, semangat atau visi brand-nya gitu. Nah kalau misalnya kita punya tagline, brand itu jadi lebih mudah diingat sebenarnya. Tapi kalau pembahasan tagline sendiri, itu it's the whole thing lagi. Nah, jadi kita akan bahas soal CTA. Nah CTA jadi, kalau call to action itu karena kita harus mendorong tindakan, jadi kita tuh harus kasih informasi terkait produk atau jasa dan ngedorong mereka untuk kayak bisa kayak, kita cobain dong," gitu. Nah, biasanya kalau CTA itu, kita bisa bangkitin antusiasme, terus kayak bisa nyiptain urgensi gitu. Jadi misalnya kayak try it today atau now or later dan segala macam. Jadi, itu contoh-contohnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi ya, kan kita ngomongin headline tuh gitu. Nah, sebenarnya caranya kayak gimana, Kak, gitu. Ini tips yang bisa Tante mencoba. Jadi ada, Michael Masterson dia punya For You. Jadi, useful, urgent, unique, dan ultra specific. Jadi gampang ya ngingetnya. Jadi jangan you gebetan kamu aja yang diingat, you-nya yang ini juga diingat gitu. Jadi, useful, urgent, unique, dan ultra specific gitu. Nah, kalau useful ya pasti bermanfaat gitu. Nah, biasanya headline ini itu didesain buat ngejawab permasalahan yang dihadapin audiens dengan solusi. Jadi misalnya mau cepet kaya gampang banget ya. Tapi, ya biasanya manusia akan tergerak kan, misalnya kayak gitu ya contoh, mau dapat bonus double saldo, buka aja gitu misalnya. Nah, itu salah satu contoh headline gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman stuck, biasanya mulai, pertanyaan apa ya yang kira-kira bisa dijawab dengan adanya produk aku atau brand aku gitu. Otomatis, teman-teman biasanya akan lebih mudah ya ngejawab gitu, kira-kira akan kayak gimana gitu.
Terus yang kedua, itu adalah urgent alias urgency gitu. Jadi, biasanya ya namanya urgent ya, bisa mendorong, mendesak audiens gitu. Ini mirip-mirip kayak CTA sebenarnya. Nah, jadi teman-teman bisa kayak gunain keterangan waktu, emosi audiens, dan eksklusivitas, terus kayak, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan misalnya. Atau biasanya teman-teman akan banyak temuin kalau di promo angka kembar. Nah, biasanya tuh dia akan banyak pakai urgensi ini, kayak gitu. Nah, terus, yang ketiga unik atau alias unik. Jadi biasanya kalau di headline yang kayak gini, biasanya ini tuh bisa narik perhatian audiens gitu. Nah, biasanya tuh shocking atau kind of shocking karena di sini itu iklannya Pepsi, tapi dia nulisnya "It's the cola". Jadi, visualnya tuh kayak semacam agak kontradiktif atau biasanya bisa dibilang unik ini yang kayak misalnya provokatif atau kayak biasanya, "Ih, nggak kepikiran ya bisa kayak gitu," misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh, biasanya termasuk headline yang unik ini. Nah, tapi biasanya kalau misalnya tipe-tipe kayak gini itu akan butuh, apa ya, semacam, riset yang lebih lama lagi gitu dan somehow, apa namanya, ini pasti akan jauh lebih, challenging gitu. Contoh nih kalau misalnya kayak, headline-headline unik kayak misalnya tuh iklan BCA yang kalau nggak salah pakai Ibu Christine Hakim gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman ada punya contoh-contoh iklan lain yang unik, mungkin teman-teman bisa tulisin ya di kolom komentar gitu. Itu salah satu headline-nya, itu yang namanya unik. Nah terus yang ketiga, yang keempat, itu namanya ultra spesifik gitu. Namanya ultra spesifik ya dia pasti lebih spesifik lah gitu. Jadi biasanya, detail yang mau dipakai itu tuh lebih spesifik. Nah, biasanya tuh pakai data. Jadi misalnya misalnya nih 3 kali, apa namanya, 3 kali lebih banyak, 3 kali lebih hemat dan lain-lain, yang itu biasanya ultra spesifik. Terus, mmm Terus ada misalnya kayak semacam langkah-langkah tertentu yang bisa dipakai untuk dapetin produk atau barangnya gitu. Nah, itu tuh namanya ultra spesifik. Nah, jadi, teman-teman kalau misalnya ini bagus banget buat pemula ya, karena, dia akan ngebantu untuk mapping-in gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak aku sebenarnya aku udah, tidak menggunakan For You ini tadi, tapi biasanya aku, apa namanya, akan membantu aku untuk mapping gitu, kira-kira, kebutuhan dari brand itu kan seperti apa, dan aku akan bikin berbagai macam kategorisasi gitu, kayak copy dan kontennya tuh kayak gimana, gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang kayak kadang kan suka stuck ya, kalau misalnya udah bikin, "Aduh, mulainya mau dari mana ya? Udah tahu produknya apa, udah tahu kompetitornya apa," gitu. Nah, dengan adanya For You ini teman-teman jadi akan lebih mudah, "Oh oke, aku sekarang mau fokus deh ke manfaatnya. Oh aku mau deh kayak ngasih tahu, promosi yang paling, apa namanya, mantap," gitu kan, sekarang ini apa dan segala macam. Jadi teman-teman, bisa, adopsi di, 4 langkah tadi ya. Nah terus, mmm, yang selanjutnya tipsnya adalah pastikan teman-teman, bikin konten itu tuh udah ngerepresentasiin si brand-nya ya. Jadi tone of voice-nya, ekspresinya tadi tepat, manfaat dan kelebihan produknya itu kegambar, USP itu unique selling point-nya tuh apa gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin nanti teman-teman bisa lihat kayak, ini tuh salah satu iklan dari Gojek ya gitu. Jadi, yang ngisi suaranya Mbak Nana. Dia bikin si cendekiawan ini, sangat cocok gitu kan sama Mbak Nana, terus brand-nya tuh, Gojek, tentang inovasi-inovasi yang dilakukan sama karya anak bangsa gitu. Nah jadi teman-teman bisa sisipin itu tadi ya gitu, jadi kayak manfaat tadi, terus kemudian kira-kira apa ya yang unik dari brand aku, apa yang bisa dikulik, apa yang bisa diekspor. Nah itu bisa dari personality si brand itu tadi, makanya kenapa harus tahu dulu apanya, ini apa sih produknya, apa sih jasanya gitu, supaya kita tahu personality-nya kayak gimana. Terus, yang kedua adalah sebenarnya, audiens itu suka banget kisah nyata ya. Maksudnya kisah nyata tuh lebih kepada hal-hal yang mungkin dialamin sehari-hari, di mana mereka tuh bisa connect sama audiens, sama brand-nya gitu. Yang pasti, kita tuh harus bisa ngegugah emosi dengan bisa dorong empati gitu. Jadi, produk atau jasanya bukan lagi kayak, "Hey, aku punya produk ini loh," gitu, tapi lebih ke kayak, "Hey, kalau aku," apa namanya, eee,
aku hadir di sini buat bantu kamu loh. Nah, itu tuh mungkin akan jauh lebih, bisa menggugah mereka gitu. Terus yang kedua, berikan, audiens itu twist. Jadi kalau misalnya kita bikin video ya, biasanya yang sifatnya kayak storytelling, pasti ada twist di situ gitu. Nah, twist ini kalau misalnya teman-teman lihat, nggak cuman dari biasanya tuh kayak iklan, apa ya, iklan-iklan Thailand gitu kan misalnya. Kayak iklannya apa, terus tiba-tiba ternyata yang tadinya antagonis jadi protagonis, misalnya kayak gitu. Nah, terus, itu bisa tuh jadi satu konten dan, pesan promosi yang sangat menarik. Terus, kita juga bisa nih nawarin hope atau kayak harapan. Jadi kita bisa ngasih pesan yang semangat, optimis gitu. Ini cocok banget biasanya untuk tahun-tahun baru dan Agustusan gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, terus, ya pasti ya bikinnya menarik gitu. Gimana sih cara bikin menarik? Ya gitu, jadi, bisanya kalau aku gampang ya, mulai dari hal-hal yang sederhana atau mungkin sepele, kayak nggak dipikirin deh sama orang. Kalau paling gampang tuh contoh si Joe Taslim yang salah ngucapin Head& and Shoulders itu. Jadi, dari situ ternyata bikin satu iklan yang menarik banget gitu. Jadi, di situ dia akhirnya bisa bikin iklan yang kayak, "Ternyata lucu ya Joe Taslim tuh," gitu. Terus abis gitu kita jadi ngerasa, brand-nya itu kayak nggak ada sekat gitu sama kita. Terus, yang kedua adalah nostalgia. Nah, biasanya nih mampu banget nih bikin jadi kayak ngebayangin masa dulu. Nah, mungkin kalau kalian agak ini ya, kalau misalnya ngomongin nostalgia, tapi kalau zaman aku tuh kayak, "Eh, iya ya dulu tuh pernah ternyata kayak gini," gitu. Nah, itu bisa kita manfaatin sensasi mengenang masa lalu dan segala macam. Biasanya ini dipakai kalau misalnya kita tuh mau ngerayain berapa tahun, berapa dekade kita berkarya dan lain-lain, kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman lihat deh kayak misalnya Telkomsel 25 tahun, ada berapa tahun gitu kan, biasanya, dia akan bikin, konten-konten promosi yang sifatnya ini, nostalgia gitu. Nah, terus, yang selanjutnya ya pasti kita harus percaya diri ya gitu, kalau misalnya kayak tadi, bahwa produk kita tuh bermanfaat gitu. Nah, ini bisa dimasukin nih cara tadi, bikin headline yang bermanfaat tadi kayak gimana, bisa ngejawabin pertanyaan gitu. Jadi kayak, oke pertanyaan dari, permasalahan ini apa ya, solusinya apa gitu. Terus, yang selanjutnya adalah, kita harus masukin audiens, dalam perbincangan kayak gitu. Jadi, kita tuh harus berusaha untuk bikin audiens itu nggak ragu gitu untuk, nanya ke audiens, kayak bikin mereka tuh ngerasa terlibat sama brand kita, kayak gitu. Jadi, ini contoh, salah satunya yang, udah dibikin sama Gojek ya, kayak By Goret bisa pakai apa ya gitu, metode pembayarannya tuh ada macem-macem, karena dia pengen ngepromosiin si GoPay Coins-nya sebenarnya. Jadi, kita bisa nanya, terus kayak seolah-olah kita ngejawab, itu tuh dari customer, itu bisa dibikin juga untuk bikin konten promosi yang pas. Terus, selanjutnya sebenarnya adalah sharing is caring gitu. Jadi, caranya adalah, kita ngasih, eee, exposure untuk ningkatin konten yang didorong oleh nilai. Tadi yang kayak aku bilang value driven content itu akan jauh lebih besar sebenarnya exposure-nya. Jadi kayak misalnya berbagi tentang industri lah, terus kayak kasih rekomendasi lah, sharing testimoni dari customer lah, beri kutipan dari pakar lah gitu. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya ngiklan gitu. Kalau misalnya dulu tuh ada singkatan kalau di zaman aku UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Nah, ini sama kayak ujung-ujungnya sebenarnya ngiklan gitu. Rekomendasi buat hamper silaturahmi, ini bikin sama Gojek kayak gini. Nah, sebenarnya dia mau ngiklanin apa sih? Gosen ya? Gitu, kayak gitu. Jadi contoh-contoh itu yang sebenarnya kita bisa bikin gitu, kalau misalnya teman-teman stuck gitu, "Ih, mau bikin konten apa lagi ya?" Gitu, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat cara-cara ini. Nah, sebenarnya tuh kalau dari semua yang udah aku ucapin tadi ya, panjang banget, kalau misalnya kita mau promosi sama jualan yang efektif, kita tuh harus, yang pertama ya pasti bikin konten yang menarik. Terus yang kedua, kita harus bangun engagement dengan audiens gitu. Jadi kita harus memperkuat interaksi, manfaatin feedback dari mereka, dan kita tuh harus jadi problem solver. Jadi bukan kayak, kita punya ini loh, kita yang paling bagus guys gitu. Tapi, nggak maksudnya tuh paling bagusnya it's just bagus gitu, tapi nggak dikasih tahu ke audiens, nggak dikasih lihat sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh bisa ngebantu kalian gitu untuk lebih improve kayak gitu. Nah, yang paling penting juga sebenarnya adalah konsisten. Nah, kalau misalnya ini agak berbeda ya, jadi kalau misalnya ngerjain produk atau klien dari luar, most likely mereka tuh biasanya nggak harus, selalu posting, tapi kalau di Indo tuh kayak, ih,
apa dikit kayak harus cepet gitu. Nah, itu tadi, makanya kita tuh benar-benar harus selalu riset dan keep up sama tren, kayak gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya konsisten. Jadi teman-teman, kalau misalnya baru memulai juga gitu, kayak, misalnya mau jadi content creator juga, yang paling penting sebenarnya adalah konsisten ya. Jadi, dicoba dulu kira-kira konten mana yang sebenarnya lebih banyak disukain dan lebih rame gitu. Jadi teman-teman bisa explore di situ, bisa replikasi di situ gitu. Dan teman-teman juga harus memperbanyak referensi itu tadi. Nah, referensi kayak gimana kan tadi udah ada ya link-linknya, itu ditengok monggo. Jadi sambil rebahan gitu kan, jadi kayak mungkin 1 jam lihat opa-opa bening gitu ya Korea, atau kayak cibi-cibi bening gitu kan. Nah, nanti mungkin kayak 30 menit gitu sambil ngelihat iklan di agensi ini tuh kayak gimana ya, kalau misalnya konten ini tuh kayak gimana ya gitu. Jadi teman-teman punya referensi yang jauh lebih banyak dan kreatif kayak gitu. Nah, ini tuh ada satu meme yang aku suka banget. Jadi kayak biasanya tuh kan mama-mama ortu aku tuh juga suka kayak, "Kak, jangan suka main HP," gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya sebagai orang yang kerja sebagai copywriter yang kamu tuh harus keep up bener sama tren dan apa yang terjadi di sosial media, aku jadi kayak padahal ya itu kerjaan sih. Sebenarnya kita scrolling dan lain-lain itu juga sebenarnya adalah bagian dari kerjaan. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi, ternyata tahu ya kalau misalnya jadi copywriter banyak banget yang harus dipelajari, banyak banget keahlian yang harus kita tahu. Nah, jadi gimana? Masih semangat kan? Semoga masih semangat. Oke, sekian dulu, materi dari aku. Sebenarnya mohon maaf kalau misalnya masih ada banyak, banyak kurang jelas atau apa. Kita bisa connect mungkin nanti di beberapa sosial media dan teman-teman feel free untuk tanya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, tadi Kak, Ian udah jelasin sama teman-teman dari A sampai Z lengkap banget soal copywriting gitu ya. Nah, tadi terakhir pertanyaannya, jadi gimana nih teman-teman beneran mau jadi copywriter gitu ya? Karena banyak banget yang harus diperhatiin, banyak banget yang harus dilatih ya, banyak banget yang harus dipelajari. Oke, kalau gitu teman-teman kita masuk ke sesi selanjutnya. Teman-teman bisa diskusi dan tanya-tanya sama Kak Ian di sini gitu ya as a senior copywriter langsung berdiskusi juga. Caranya gampang banget, bisa langsung di komen atau raise hand. Ini ada banyak banget yang komen dan raise hand gitu ya. Thank you teman-teman buat antusiasnya, dan aku udah nggak sabar banget buat dengerin pertanyaan teman-teman satu persatu gitu ya. Kalau gitu kita mulai dulu dengan yang raise hand, karena as always aku seneng banget kalau misalnya teman-teman langsung ngomong gitu ya, karena kayak nggak sendirian gitu ya Kak Ian ya. Oke, kalau gitu langsung aja aku mau Kak Nur Ilmi deh. Kira-kira Kak Nur Ilmi mau bertanya soal apa nih sama Kak Ian? Silakan. Iya, terima kasih Kak. Pertanyaan saya Kak, kan tadi di awal content writer dengan copywriter itu sangat berbeda. Nah, terus bagaimana tips dan triknya kalau seumpama dari content writer ingin switch ke copywriting? Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ilmi. Panggilnya siapa? Nur apa Ilmi? Ilmi Kak. Oh, Ilmi. Oke. Ilmi, pertanyaannya bagus ya. Jadi aku pernah mentorin content writer yang dia mau switch jadi copywriter. Jadi kebetulan sadly dengan adanya banyak layoff, akhirnya dia di layoff gitu kan. Dia layoff. Nah, waktu dia lagi job seeking, dia akhirnya konsultasi karir kan, dan dia mau switch karir as copywriter. Jadi, aku tuh sebenarnya mulainya awal tuh juga dari content writing. Mungkin ini yang dialamin teman-teman ya, karena kita itu di kampus, kita tuh terbiasa banget sama yang namanya format tulisan artikel panjang gitu, ya kan. Jadi artikel panjang yang kayak kita tuh ada opening, ada apa namanya, konflik, terus kayak konflik isi, terus kemudian penutup gitu kan. Nah, kalau aku caranya adalah, nah ketika awal-awal aku nge-mentorin si menti ini yang dia mau switch karir dari content writer ke copywriter, kelihatan banget kalau misalnya tuh kayak ketika dia bikin konten iklan di sosmed, itu tuh panjang banget, jadi kayak penuh banget gitu, kayak semua informasi tuh mau dimasukin.
Jadi too much information kadang tuh can kills you in a way kayak kalau misalnya ih banyak banget kayaknya penting deh harus dimasukin. Awal-awal aku tuh juga kayak gitu karena aku juga mulainya jadi dari blog ya, yang artikel blog gitu, kayak blogger jadi emang yang terbiasa sama content writing. Jadi kayak super panjang dan sebenarnya awal-awal tuh sering banget kayak ditegur sama sutradaranya, terus kemudian ataupun kayak klien jadi kayak panjang, penuh banget. Ini tuh kayak waktu 30 detik, apaan ini kayak jadi 3 menit gitu misalnya. Nah, cara paling gampangnya sebenarnya adalah nggak ada yang gampang ya guys, aku klarifikasi. Tapi mungkin yang bisa kamu lakukan adalah misal kamu tuh punya 3 manfaat menjadi ini tuh adalah panjang, misalnya ada satu paragraf. Kalian itu tuh bisa breakdown lagi jadi berapa konten gitu. Jadi kalau dari aku misalnya nih, dia tuh mau launching produk A misalnya tuh, kalau properti ya, terakhir aku ngerjain punya Ciputra misalnya, dia tuh mau launching produk ini. Nah, kalau misalnya di copywriting, kita tuh nggak mungkin kayak tiba-tiba, ini kalau sifatnya flyer, itu bisa jadi satu, tapi kalau misalnya sifatnya adalah konten sosmed, kita nggak bisa bikin kayak jadi satu blok semua informasi itu ada. Jadi biasanya dari informasi yang sebanyak itu, kita pecah lagi gitu. Jadi, oke mungkin, yang sekarang kita tuh ngomongin fasadnya gitu, fasad, desainnya. Nanti kedua kita ngomongin fasilitasnya gitu. Kita ketiga ngomongin apa gitu. Jadi dari yang biasanya panjang tadi, karena kan sifatnya informasi ya, kita ngomongin lagi ke sesi emosinya itu tadi. Contoh, ada orang yang mungkin dia pilih rumah karena dia males ribet. Dia mau tuh semuanya ada di situ di lingkungannya. Tapi ada juga yang sebenarnya dia sangat mementingkan estetika gitu. Desainnya yang mau kayak gimana, yang bagus tuh kayak gimana. Jadi kita bisa pecah-pecah itu tadi gitu. Jadi cara belajarnya kayak gitu dulu aku. Jadi kayak misalnya nih, ada banyak banget, oke satu kata kuncinya apa nih gitu. Atau kalau misalnya agak sulit ya, satu kata kunci itu biasanya akan aku pecah-pecah dulu, baru kemudian aku tarik garis lagi. Oke, kalau misalnya kayak gini apa nih yang jadi keywords-nya gitu. Jadi misal nih, paling contoh kalau misalnya ini properti karena terakhir aku ngerjain properti ya. Jadi, contoh kayak misalnya, fasilitas tadi, suatu jangkauan. Terus kayak misalnya nih, dia bisa, apa namanya, dia bisa pakai, fasilitas, publiknya itu apa namanya, tanpa harus bayar lagi misalnya. Atau, dia tuh bisa pakai, apa namanya, gate-nya lebih, apa namanya, punya privacy dan lain-lain. Nah, dia kan punya, semacam banyak banget ya keyword-nya gitu kan. Nah berarti, kita bisa ngomong, hal-hal yang dinamis tadi yang diciptain sama propertinya itu tuh ada satu kata kunci. Jadi aku biasanya bikin, aduh oke kata kuncinya apa ya? Oh kata kuncinya misalnya fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas? Karena kita kasih fleksibilitas, kamu mau ngapain di sini ada fasilitasnya, kamu mau, apa namanya, mau ngumpul, mau kerja, mau dan lain-lain itu bisa. Jadi, akhirnya jadi satu kata kunci. Nah, itu yang kemudian mungkin akan jadi satu keyword yang nantinya akan jadi narasi atau pesan promosi. Jadi, cara paling gampangnya list dulu, terus kemudian kalau misalnya, "Kok masih panjang ya kok kayaknya masih nggak menarik ya," gitu. Nah, itu, kalian breakdown. Jadi kayak misalnya dari yang banyak tadi, kalian breakdown, ini bisa jadi berapa konten nih. Nah, nanti dikerucutin lagi, misalnya jadi 3 konten. Nah, misalnya ternyata wah, nggak bisa nih, nggak ada budgetnya gitu. Kalau misalnya kita bikin, 3 konten sekaligus misalnya. Nah, mau nggak mau dari 3 konten tadi biasanya aku kerucutin lagi, oke keyword yang mungkin lain itu apa gitu. Jadi dari situ tuh mungkin akhirnya kayak kita jadi bisa terlatih. Yang paling penting adalah sebenarnya latihan ya teman-teman. Jadi dilatih terus aja kira-kira kayak gimana. Paling gampang, dari artikel yang mungkin teman-teman baca ya di mana gitu ceritanya, kira-kira apa ya yang kayak bisa dibikin, ini bisa dipecah jadi beberapa bagian gitu. Mungkin Oke, itu. gimana kira-kira apakah masih ada follow up questions dari penanya? Kira-kira gimana? Apakah udah oke? Ya, Kak. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita move ya Kak Ian ke penanya selanjutnya. Ini aku bahkan kesusahan nyari Kak Ian di mana karena saking banyaknya yang udah raise hand gitu ya.
Oke, kalau gitu kita langsung aja tunjuk satu orang lagi yang raise hand. Di sini udah ada Kak Rido Christina. Halo. Halo, masih mute ya, Kak? Iya, Iya, maaf. Selamat silakan. malam. Ya, eh, saya ingin bertanya tadi terkait riset. Itu kan ada riset kompetitor ya, Kak ya. Em, Terkait kompetitor itu, dari sekian banyak kompetitor, eh, pasti kan kita nggak milih semuanya. Mungkin, let's say 5 or 3 gitu kan ya, Kak. Dari sekian banyak itu, kriteria apa yang kita harus kayak milih tuh, oh kayaknya ini deh, dari sekian banyak ini kompetitor yang kita bisa untuk jadikan riset gitu loh, Kak. Karena Hmm, kan contohnya kan lokal brand ya, misalnya skincare. Itu lokal brand aja udah banyak banget. Dan misalnya kita cuma butuh 5 gitu. Untuk pick 5 di antara yang banyak ini tuh kriterianya tuh kira-kira apa ya, Kak ya? oke. Terima kasih. Panggilannya siapa? Rido, Christina? Tina, Kak. Oh, halo Tina. Thank you pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik. Gimana ya milih kompetitornya? Oke, jadi kalau misalnya kita mau bikin satu project untuk satu brand, biasanya kita tuh biasanya ada initial research ya. Jadi kayak kita tuh kasih ke brand kayak satu survei lah gitu. Kayak misalnya kamu tuh keyword buat brandmu kayak gimana, kamu pengen dikenal apa, message yang mau disampaikan apa. Terus kompetitor paling dekat yang biasanya punya menurut mereka tuh apa? Biasanya mereka udah akan spesifik ngasih tahu kayak gimana. Dan Oh, biasanya kita akan nanya kayak kenapa kamu pikir itu kamu pikir itu kayak closest kompetitor gitu. Dan apa yang bikin kamu berbeda? Ya of course ya kalau misalnya klien kan bisa bilang iya karena dia tuh nggak punya kayak gini gitu. Biasanya mereka tuh udah punya initial research yang biasanya akan dilempar ke agensi atau kayak copywriter yang akan untuk bikin kontennya gitu. Nah, ini akan lain hal kalau misalnya kita tuh emang sejujurnya scratch, maksudnya kayak kita ini dari awal. Jadi misalnya kita kayak build brand baru, terus kayak bener-bener kosong, plong, nggak ada sama sekali datanya gitu. Nah, mungkin yang bisa kita lihat adalah kembali lagi ke tujuan atau goals kita tuh kayak gimana. Tujuannya kan macam-macam ya. Kayak misalnya dilihat dari short term-nya, kayak jangka pendeknya sebenarnya pengen apa. Terus jangka panjangnya tuh akan kayak gimana. Yang mau difokusin dulu tuh apa gitu. Jadi kita bisa ngelihat kompetitornya dari situ. Kayak contoh nih kayak tadi ya misalnya kayak lokal brand aja. Dia itu kan banyak, kalau aku pernah ngerjain tuh kalau lokal brand ini ya, apa namanya, skincare atau kayak produk, moisturizer atau kayak pelembab. Pelembab aja tuh kayak, aduh sampai sekarang tuh namanya aja udah banyak gitu. Nah, kita bisa ngelihat kira-kira sebenarnya, yang pengen dituju tuh, yang kayak gimana gitu. Kayak contoh nih ya, kayak misalnya kalau orang bilang-bilang kayak, ibu-ibu rumah tangga, kayak ibu-ibu wanita karir. Nah, habit-nya aja udah berbeda. Nah, apa kira-kira yang emang ditujuin sama kayak gitu? Wanita karir aja itu tuh ada size-nya lagi. Jadi demografinya tuh ada kayak demografi menengah-menengah, menengah ke atas gitu. Jadi ini misalnya di section lagi itu kayak berdasarkan harga. Nah, misalnya paling gampang tuh kayak kita ngelihat dari segi harganya tuh kayak gimana. Terus dari brandingnya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya dalam case-nya yang kayak gitu tadi, kita tuh harus kerjasama lagi sama yang namanya tim marketingnya gitu. Karena biasanya the whole thing yang akan mereka apa namanya, lakukan survei atau riset itu sama, tim lain gitu, yang biasanya mereka akan ngeriset pasar dan lain-lain. Nah, tapi biasanya kalau dalam case aku jarang ya yang biasanya built in from the scratch. Biasanya, yang aku kerjakan proyeknya adalah biasanya tuh project-project yang misalnya nih mereka udah lama, tapi mereka mau launching produk baru. Otomatis kan kita udah punya ya datanya. Yang mereka pengen tuju tuh apa, target audiensnya atau target pembelinya siapa. Terus yang kedua adalah dari segi range atau harga, ini siapa gitu. Kayak siapa nih yang kira-kira, kalau jualan properti misalnya yang jualan rumah 2M deh gitu misalnya, 2M di area sini gitu. Nah, intinya tuh kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari segi, itu tadi gitu, kayak, dari tujuannya, jadi kayak tujuan brand-nya itu sebenarnya, dari short term dan long term-nya tuh kayak gimana, terus yang kedua dari audiens ataupun pembelinya tuh siapa, terus yang ketiga dari segi harga ya. Jadi kayak misalnya
dipetain lagi harganya tuh yang kayak untuk size atau demografi ini siapa. Kan beda banget ya. Jadi kayak misalnya apa ya kalau aku bilang, misalnya kalau Ciputra tuh kayak menengah ke atas misalnya. Nah, kita bisa cari si kayak misalnya properti swasta lain yang dia itu juga size-nya marketnya tuh market demografi yang menengah ke atas misalnya. Nah, biasanya Ciputra udah tahu spesifik kayak ini sama nih misalnya menyebutkan siapa gitu as kayak kompetitornya gitu. Nah, nanti biasanya kita yang akan lihat gimana sih tengok-tengok ya developer sebelah gimana bikin kontennya, gimana mereka bikin gitu. Jadi akhirnya mappingnya dari situ. Kayak gitu sih mungkin ya. Oke, baik, terima kasih Kak Ian. Sama-sama. Oke, Kak Ian, kalau gitu kita move langsung. Di sini tuh ada pertanyaan lewat chat gitu ya, yang cukup menarik perhatian aku gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Ian dari Kak Cecilia Sasanda. Sebelumnya thank you untuk materinya Kak Ian. Jadi untuk pertanyaannya adalah, aku sempat buat copywriting yang manfaatin tren. Nah, tapi sayangnya engagementnya tuh nggak sesuai ekspektasi dan rencananya Kak Cecilia. Nah, dari situ aku sempat mempertanyakan apakah bikin kopi yang keep up trend nggak menjamin bakal works. Aku mau nanya nih ke kakak perihal hal tersebut. Dan gimana sih trik buat olah tren itu ke kopi yang dibuat bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini ngomongin soal keep up sama tren tuh sebenarnya emang beneran works atau ada kalanya enggak sih Kak Ian? Gimana nih menurut Kak Ian? Oke. Pertanyaan bagus dan selalu ku alami. Sebenarnya itu mungkin nggak cuman kejadian sama Cecil ya gitu. Aku juga beberapa kali mengalami juga gitu. Aku pikir kan, oh kayaknya tap in sama ini nih gitu. Berarti akan laku gitu. Ternyata enggak juga gitu. Eh Kalau misalnya aku bilang adalah yang keep up sama tren, itu tuh, challenge-nya sebenarnya adalah, kalau misalnya kita itu harus cepet. Jadi, by the time itu tuh banyak diomongin, itu tuh juga harus udah naik. Kalau misalnya karena tren itu cepet banget ya gantinya gitu. Jadi kalau misalnya nih kita udah, ini lagi banyak diomongin kayak 2 hari berturut-turut misalnya dia trending gitu, tapi kita kayak mungkin ya kita masih kayak, oh bingung, kayak masih harus dapat approval dan lain-lain, sampai akhirnya mungkin kita tuh baru baru naik atau tayang kontennya atau tayang produksinya itu tuh kayak seminggu kemudian gitu, atau kayak 2 minggu kemudian, yang sebenarnya tuh akhirnya kontennya udah tergantikan trennya gitu. Jadi bisa jadi, itu berkaitan sama timing atau durasi tadi ya gitu. Orang udah nggak ngomongin itu lagi, nah kita tuh udah bikin, kita baru bikin tren itu, maksudnya baru naik tayang ya gitu. Kepikirannya sih mungkin waktu tren itu ada gitu, tapi ternyata, nggak kayak gitu kondisinya. Terus, yang kedua adalah biasanya, adalah karena orang ngerasa, ini tuh penuh gitu. Jadi, tricky-nya adalah kalau misalnya kayak kita kita lihat misalnya tren nih, ada satu waktu, aku lupa deh waktu itu kayaknya ada satu provider yang, dia itu down gitu dan akhirnya kayak semua orang tuh provider lain itu tuh ambil kesempatan itu untuk kayak bikin, ke kita aja karena kita nggak kayak gini dan lain-lain gitu. Which is good, tapi kadang tuh dia tuh bisa menimbulkan, yang namanya kayak orang, eee kayak, "Ih, apaan sih? Kayak banyak banget." Kayak aku inget banget waktu kamu nanya tren itu tuh kayak push notification-ku, itu tuh semua kayak, "Kamu nanya kamu nanya kamu nanya kamu nanya," dan sampai akhirnya kayak, "Ini mana yang otentik yang kamu nanya?" Gitu, let's say ya, kayak gitu. Jadi, akhirnya orang jadi cenderung males gitu untuk kayak ah udah sering lihat ini gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita mau manfaatin tren, ada resiko secara durasi tadi dan resiko orang males, jenuh ngelihatnya gitu. Nah yang ketiga adalah sebenarnya brand-nya itu tuh nggak cocok gitu. Jadi ada banget yang kayak klien aku tuh, kalau misalnya ditanya, Kak bikinin dong," gitu. Terus kalau misalnya aku nanya, "Tapi kan nggak cocok ya," gitu. Kayak misalnya kita ngiklanin apa, terus trennya ini kayak gini gitu misalnya, atau biasanya persona kita tuh nggak kayak gitu, terus ternyata kita bikin sesuatu hal yang jauh banget. Misalnya, kayak, eee, let's say kayak misalnya LV terus pakai "kamu nanya" gitu, itu kan nggak nyambung gitu kan, misalnya. Jadi, kadang tuh ada yang kayak gitu
alasannya ya karena lagi rame gitu. Ternyata nggak nyambung. Nah, kadang tuh ada yang kayak gitu. Makanya akhirnya ya audiensnya juga kayak, "Lah ngapain ya?" gitu. Makanya engagement-nya juga nggak nyampe gitu. Atau, hal lainnya biasanya adalah, karena kontennya itu tuh hanya mencatut aja, tapi nggak dibikin, dikemas lagi gitu, cara yang menarik dan, yang align sama, spirit-nya si brand-nya gitu. Jadi kayak misalnya nih si kamu nanya, jadi kayak cuman muncul si siapa sih, Iqbal Gadungan itu, terus tiba-tiba kamu nanya, ada, apa namanya, promo apa dan lain-lain, tapi sebenarnya secara konsep visual dia tuh nggak pernah munculin tipe-tipe kayak gitu, ya kan audiensnya juga jadi males ya gitu. Jadi salah satu paling aman sebenarnya menurut aku adalah, kamu lihat dulu gitu bentuk, dari brand-nya tuh kayak gimana, cocok nggak gitu. Aku nggak selalu paksa gitu. Jadi, kayak misalnya nih ada tren yang, wah ini rame banget meme-nya ada di mana-mana, kayak semua orang Indonesia pasti tahu deh meme ini gitu. Tapi belum tentu itu cocok sama persona brand-nya, sama apa yang brand-nya udah pernah bikin dulu-dulu gitu. Ya aku nggak paksain untuk ada gitu. Nah tapi ada yang kayak misalnya, "Oh ini kayaknya cocok nih orang lagi pada ngomongin ini," terus kita juga tap in dengan produknya, terus, dibikinnya juga nggak terlalu jauh dari, waktu ketika trending atau waktu itu diomongin, jadi akhirnya orang kayak akan ngerasa, "Oh genuine nih," gitu. Nah, kalau tahap terakhir sebenarnya kalau dari aku biasanya adalah caranya adalah kalau kita mau build, engagement yang benar, kadang tuh orang ngerasa bikin di feed, kemudian mirror di story itu udah cukup. Padahal sebenarnya kalau kita mau bangun engagement, kita tuh harus bener-bener build, apa ya, kayak ketertarikan dan keterhubungan sama audiens. Misalnya, greetings dulu, nanya, "Pagi ini ngapain?" Orang Indonesia tuh suka banget loh curhat. Aku yakin banget, aku tuh bisa banget yang kayak, mungkin yang kita kira sederhana kayak misalnya nanyain, "Kamu lagi ngapain? Merasakan apa?" dan lain-lain, mereka akan komen gitu. Nah, lama-lama dari situ akhirnya kayak, ih daripada sedih, kayak kita baca ini dulu, atau kayak misalnya kamu kamu mood-nya lagi down, misalnya kamu jualan makanan, kita makan ini dulu, kita kasih promo dan lain-lain, kayak gitu. Jadi bukan mirror doang, terus kemudian, jadi story gitu. Jadi untuk bangun engagement itu penting bukan cuman ngandelin sama tren, tapi kayak ini udah sejauh apa di planning-nya, tipe-tipe audiensnya tuh yang kayak gimana. Jadi bangun ketertarikan itu, manfaatin fitur di, platformnya, kira-kira kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Cecilia tadi soal tren gitu ya. Oke, kalau gitu Kak Ian, kita langsung lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini di sini ada yang beberapa orang lagi yang masih raise hand. Di sini ada Kak Regina. Halo Kak Regina Kencono. Iya, halo Kak Nora. Ya, silakan Kak Regina. Iya, jadi saya mau tanya ke Kak Lila, itu tolong kasih tips dan trik riset CTA yang biasa Kakak lakuin itu dari mana? Kayak pakai sumber dari mana, terus toolsnya itu pakai apa gitu. Terus ya pokoknya tips and trik gitu Kak, biar kita bisa bikin CTA. Soalnya saya sering kendala di sini. Terima kasih. Hmm, oke. Kendala kalau boleh tahu Regina, kendalanya, yang kamu hadapin biasanya apa? Iya, jadi biasanya saya kalau riset CTA itu kan cuma sekedar lihat di artikel internet gitu ya, Kak. Contoh-contohnya gitu. Ada kayak misalnya ya kayak waktu terbatas gitu atau Mhm. silakan klik di sini gitu atau apa gitu lah. Itu kan kayak ya itu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang beda itu kalau tips dari Kakak itu kayak gimana? Oke, paham. Oke, pertanyaan menarik nih. Waduh, kalau, oke. Jadi aku agak bingung menjelaskannya, aku tahu, tapi ini kemudian penjelasannya agak panjang. Jadi sebenarnya kalau di modul yang, atau kayak nanti mungkin diajarin ya, kalau misalnya kayak di Job Academy biasanya, akan ada pembahasan CTA itu sendiri gitu. Jadi ini akan diajarin kayak gimana. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang, kalau misalnya, caranya adalah
kamu bikin yang itu tuh bisa dipersonalisasi. Jadi ada yang namanya personalized CTA, mungkin nanti bisa di googling ya kayak gimana. Jadi personalisasi CTA itu kayak misalnya nih, kalau misalnya kalau CTA yang biasa kan biasanya tuh gampangannya dapatkan penawaran menarik di sini gitu misalnya atau klik link ini gitu kan. Nah tapi biasanya dia nggak akan munculin penawaran menariknya itu apa. Nah kamu bisa kasih CTA-nya itu adalah yang bermanfaat buat mereka gitu. Misalnya nih kayak contoh job hunt writing camp ya, kita ngomongin job hunt writing camp misalnya. Daftar job hunt writing camp di sini misalnya. Tapi kita bisa ganti CTA itu dengan kayak misalnya jadi copywriter andalan jadi copywriter andalan di masa depan misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya manfaat itu tadi ke audiensnya atau kayak ke pembacanya, itu tuh bisa kamu jadiin satu CTA gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau Apple ya, Apple tuh biasanya bukan cuman ngomongin get the music here gitu, misalnya untuk di Apple Music-nya, tapi dia akan ngomongin akses berapa puluh ribu lagu gitu uh, with excellent sound quality gitu. Nah, itu kan sebenarnya sama ya, kayak kamu bisa dapetin musik ini tuh di sini, tapi dia ngomongin spesifik ke fungsinya itu tadi. Jadi dia akan kamu bisa ngakses 10.000 lagu, katalog lagunya di sini dengan quality yang bagus gitu. Jadi salah satu caranya adalah kalau misalnya kamu mau bikin CTA yang pas, nggak cuman kayak sign up di sini dan yang lain, itu ada yang namanya kayak di personal study ya gitu. Jadi kayak contoh-contoh yang misalnya berkaitan dengan manfaat atau fungsinya gitu kan, itu tuh bisa kamu masukin juga gitu. Jadi orang tuh jadi akan lebih tertarik, "Oh ntar aku dapetnya ini," gitu. Informasi atau kayak deals yang akan didapat ini toh gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kayak gitu tuh bisa kamu masukin. Nanti mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa ini ya kali, Nora bisa beli materi recording di Jobhan, karena itu ada satu sesi sendiri sebenarnya Regina gitu, tapi mungkin itu bisa cukup membantu ya. Nanti kamu search-nya bukan cuman kayak contoh CTA aja, jadi kayak personalized CTA gitu. Atau kayak misalnya kamu bisa search juga kayak dari fungsi tadi, apa nih yang bisa ditawarin kayak tadi gitu. Atau lihat, ini iklannya Apple, websitenya Apple, biasanya dia banyak banget yang CTA-nya tuh nggak cuman kayak, klik atau read more dan lain-lain, tapi tadi ya, fokus ke fungsi atau manfaat si produknya. Iya, terima kasih, Kak. Iya, maaf ya tidak bisa memberitahu banyak karena terbatas waktu. Oke, terima kasih Kak Regina untuk pertanyaannya. Mungkin benar kata Kak Ian tadi ya, soal CTA itu panjang banget. Jadi teman-teman kalau misalnya emang tertarik untuk mempelajari lebih detail, boleh banget langsung aja ke Jobhan Academy, copywriter yang emang udah ada kelasnya sekarang, atau ke recording kelasnya juga boleh. Oke, kalau gitu karena waktunya udah mepet banget, aku bakal bacain satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar gitu ya. Ada komentar di chat maksudnya gitu ya Kak Ian. Oke, untuk pertanyaannya di sini ada dari Kak Fauzia, itu tanya, Kak, tips bikin jargon atau slogan sama tagline ada nggak sih kira-kira? Nah, gimana nih Kak Yan? Oke, terima kasih. Waduh, pertanyaannya tuh bagus-bagus, cuman aku agak kesulitan karena kalau mungkin Nora ya, Nora tuh alumni menti aku sebenarnya. Nora tahu ya, jadi kayak CTA aku ajarin sendiri, tagline aku ajarin sendiri gitu kan. Terus headline aku ajarin sendiri. Jadi oke. Mungkin kalau aku bisa summarize sebenarnya teman-teman yang paling penting dari mau bikin jargon, tagline, apa namanya, headline, CTA semua, itu tuh pasti, sesuai sama risetnya tadi gitu. Risetnya tuh termasuk ngetahuin produk teman-teman apa, kelebihannya apa, dan segala macamnya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman tahu
Terus ada beberapa tipe jenis tagline sebenarnya. Nah, tipe jenis tagline-nya tuh kalau nggak salah ada 5, ada misalkan kayak deskriptif, superlatif, dan yang lain. Nah, sebenarnya kenapa aku bisa bilang kalau misalnya caranya adalah kayak gimana? Caranya adalah yaitu riset. Mungkin kayak diulang-ulang, tapi sebenarnya itu yang paling penting. Jadi kayak hampir 10 tahun aku berkarir itu sebenarnya yang kayak sangat banyak dilakukan ya gitu. Jadi, ngeriset kayak misalnya, produk ini tuh dari apa dan kayak gimana. Nah, cara yang kedua sebenarnya adalah temen-temen harus tahu dulu value yang pengen ditonjolkan atau value dari produk atau jasa temen-temen tuh apa. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita lihat ya, let's say kayak Nike Just Do It gitu, itu sangat sangat, cocok dengan, produk-produk yang mereka jual, value yang mereka angkat gitu. Soal kayak hal-hal yang sifatnya sportif dan lain-lain. Jadi makanya mereka tuh pakai satu tagline yang, eee, tagline-nya tuh sangat mendefinisikan, nilai mereka gitu, si Just Do It ini gitu. Nah, ada juga yang kayak misalnya tuh, aku lupa di Toyota atau Kia, tapi kayak, moving forward gitu misalnya. Nah, itu tuh, mereka tuh pakai yang, sebenarnya itu tuh ada duality ya gitu. Jadi kayak misalnya moving forward nggak cuman jadi dari transportasinya, mereka bergerak maju, tapi, sebagai dari produk atau teknologinya, mereka juga bergerak maju ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, antara itu tuh menjelaskan value atau nilai produknya, menjelaskan visi dari produknya, yang ketiga ngejelasin juga kayak misalnya, ke audiens kasih jaminan ini tuh, produk kita tuh sebenarnya tentang apa, deskripsi produknya gitu. Jadi kalau, Walmart aku lupa deh kayak better mmm, aku lupa guys, tiba-tiba nge-blank. Pokoknya intinya jadi, ada yang dari deskripsi produknya, tagline itu gitu. Jadi produk ini tentang apa sih sebenarnya, itu ada gitu, produk-produk kayak gitu. Ada juga yang dari tadi ya, kayak misalnya, nilai-nilai yang mau diangkat tuh sebenarnya apa. Jadi kayak misalnya nih dari nilai-nilai, tadi ya sportivitas, terus kayak, optimisme dan lain-lain. Kemudian ditarik lagi, frase yang kira-kira, atau yang kira-kira cocok gitu merepresentasikan. Terus yang ketiga mungkin visinya, visi ke depannya tuh sebenarnya apa gitu kan. Sama kayak tadi misalnya kayak, iya Walmart tuh save money live better. Nah terus yang ketiga tuh, yang ketiga tuh misalnya si visi ke depannya tuh apa gitu. Nah, jadi mungkin caranya tuh, adalah seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari deskripsi produknya itu tentang apa, manfaatnya apa, terus kayak nilai-nilainya apa, dan visi ke depannya kayak apa. Mungkin kayak gitu ya, tapi sorry banget teman-teman, itu aslinya memang kayak ada, durasinya panjang banget untuk ngejelasin gitu. Jadi sorry kalau agak keburu-buru ya. Mungkin gitu ya? Oke, oke. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Fauzia tadi soal tagline gitu ya. Karena ini juga Kak Fauzianya, oh Walmart Save Money Life Better. Oke, jadi udah ngasih contoh juga ya. Oke, kalau gitu ini masih ada waktu sebenarnya tinggal 1 menit aja, tapi ada satu titik yang pengen banget dinotis nih, yaitu ada Kak Rizkita. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita ya Kak Ian ya untuk sesi pada malam hari ini. Jadi Kak Rizkita ini tanya, pasti jadi impian ya kalau misalnya tulisan kita itu dilirik sama orang. Apalagi kalau diketahui misal kita tuh punya interest sama copywriting. Nah, gimana caranya mengambil kesempatan untuk jadi copywriter pemula? Mungkin how to biar bisa diketahui gitu ya sama orang-orang kalau kita memang serius sama bidang ini gitu ya, as a pemula gitu. Nah, kira-kira gimana nih Kak Ian? Mungkin ini juga bisa jadi kayak semacam start gitu ya buat teman-teman supaya dikenal sebagai orang yang interest sama bidang ini. Oke. Pertanyaan banyak banget ya ditanyain setiap kali, ada di mentoring session. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik, teman-teman itu yang paling penting sebenarnya kalau menurut aku tuh adalah appeal. Kalau dulu appeal-ku adalah karena aku zaman nulisnya di blog, jadi aku rajin nulis di blog sebenarnya. Sampai akhirnya kemudian ditawarin kayak untuk, nulis, skrip gitu untuk satu
financial institution lah gitu untuk pesan promosi mereka gitu. Jadi teman-teman harus konsisten. Kalau sekarang tuh bikin konten. Jadi ada satu menti yang sebenarnya kalau di studi independen bersertifikat ya kampus Merdeka, dia tuh ada satu mentiku yang sebenarnya dia tuh selalu tulis. Jadi kayak misalnya tuh setelah materi dia akan nge-recap dengan bahasa dan presentasi dia sendiri, terus nanti dia tuh di LinkedIn akan ngetekin mentor-mentornya gitu. Which is it's a good thing karena akhirnya mentornya jadi notice sama ya sebagai kedua dia sebenarnya dan akhirnya kita jadi tahu oh anak ini benar-benar serius ya gitu untuk ada di copywriting bahkan kalau di menti-menti dari studi independen bersertifikat sebelumnya biasanya mereka kan akan ngerjain capstone ya atau project gitu. Nah biasanya mereka tuh akan tulis gitu pengalaman atau sesi mereka nulis projectnya itu tuh di LinkedIn gitu. Nah mungkin itu yang bisa kamu lakuin ya. Jadi kayak kamu rajin-rajin bikin konten gitu misalnya dan kamu itu yang kalau dulu cara aku sebenarnya adalah agak nggak tahu malu itu tuh aku nawarin gitu. Jadi aku tawarin sama teman aku yang misalnya nih dia punya usaha gitu, aku bantuin deh bikin kontennya dan lain-lain gitu. Jadi itu tuh semacam eksperimen juga ya buat aku, cara aku belajar gitu. Ya bayarannya mungkin nggak terlalu gede, tapi akhirnya aku bisa punya porto di situ kan. Karena chance untuk bisa lebih ningkatin rate dan bisa lebih dikenal itu adalah itu tadi gitu. Aku tawarin gitu ya untuk selain aku rajin konten dulu juga di blog. Aku juga tawarin ke mereka kalau misalnya mau dibikinin boleh deh, kalau mau dibikinin boleh deh gitu dan segala macam. Nah akhirnya lama-lama orang jadi tahu gitu, oh ternyata bisa ya, oh ternyata bagus ya gitu. Kalaupun nanti misalnya secara konten bagus, mereka pasti akan lebih appreciate dan mereka tuh pasti mau gitu untuk ngebayar kita sesuai dengan rate yang akhirnya kita kasih gitu. Jadi yang pertama kalau aku pasti konsisten dulu mau dimanapun platformnya, pastiin kamu konsisten. Jadi orang tahu kalau misalnya kamu tuh bisa bikin kontennya. Yang kedua adalah itu tadi ya, coba untuk mulai lebih rajin gitu, kayak misalnya update di hal yang sifatnya itu udah kayak LinkedIn gitu. Jadi emang para profesional yang ada di situ. Jadi kamu bisa connect juga, nggak cuman sama teman-teman yang lain, tapi juga sama mentor, terus kayak misalnya sama yang ada di industrinya gitu. Terus yang ketiga itu tadi ya, jadi coba aja gitu, tawarin gitu, kayak kira-kira kalau misalnya mau dibantu dari teman sendiri deh, atau kalau misalnya teman-teman masih kuliah juga, biasanya tuh kayak Hima atau BEM, biasanya dia suka buka oprek gitu kan. Nah, kalau aku dulu juga suka volunteering juga gitu, untuk kayak aku deh yang bikin kontennya, aku deh yang coba untuk masuk di medianya gitu. Itu sebagai pembelajaran juga. Nah, dari situ biasanya aku akan belajar, oh kok yang ini nggak rame ya, konten ini yang nggak rame ya gitu, konten yang ini rame kenapa dan lain-lain. Jadi mungkin caranya itu, jadi kamu bisa memperbanyak portofolio juga, gitu sih. Oke, jadi kalau bisa di-summarize, barusan itu adalah kuncinya konsisten gitu ya Kak Ian ya, supaya kita juga bakal diingat terus sama audiens, sama teman-teman deket kita gitu ya, sama orang-orang yang memang baca dan tahu sama karya kita juga. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk sesi pada malam hari ini, karena udah lumayan agak larut gitu ya teman-teman, karena excitednya teman-teman juga tinggi banget, tapi mohon maaf karena malam ini udah selesai juga jamnya. Jadi teman-teman bisa simpan pertanyaannya mungkin untuk di sesi yang lain gitu ya, sesuai dengan materinya yang lain minggu depan gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mungkin mau tanya-tanya lagi lebih lanjut gitu bisa mungkin connect sama Kak Ian gitu ya Kak Ian ya di LinkedIn atau di Instagram gitu ya. Boleh, mungkin di LinkedIn kali ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih terutama buat Kak Ian karena udah nyempetin buat hari ini berbagi insight sama teman-teman dalam Job Hunt Writer Camp gitu ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini dan juga udah berdiskusi dan sharing-sharing sama Kak Ian. Kalau gitu teman-teman, karena sesi pada malam hari ini udah selesai, juga selamat malam teman-teman dan juga selamat bertemu di sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua.
Oke, terima kasih Nora, terima kasih teman-teman. Oh ya, nanti yang tadi aku notice ada masih belum banyak yang nggak kesampaian ya, buat tanya-tanya. Mungkin nanti bisa chat aja ya di LinkedIn. Mungkin Kak aku yang ikut writing camp kemarin belum sempet dijawab gitu. Jadi nanti aku cek-cek deh gitu. Nah kadang tuh juga ada beberapa menti yang reach out juga via ini. Jadi kalau ini aku akan coba akomodir untuk bales gitu. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah hadir, senang banget bisa ketemu. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, terus mungkin bikin kalian overwhelmed ternyata jadi copywriter tidak semudah itu. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Good luck semua. Selamat Sampai malam. jumpa. Selamat Terima kasih, malam. Kak. Thank you, Kak.